Chen Yuan menanggapi dengan tajam saat mendengar pembicaraan tentang pernikahan. Ia mempertanyakan mengapa topik itu harus disampaikan kepadanya, bahkan menyinggung apakah mereka berharap dia yang membayar biaya pernikahan tersebut. Namun pria itu segera membantah. Sebelum datang, ia sudah menyelesaikan urusan dengan ibu Chen Yuan dan menyerahkan seluruh kompensasi rumah kepada sang ibu tanpa mengambil satu pun. Itu adalah caranya menebus kesalahan. Ia mengakui bahwa selama 20 tahun, ia dan ibu Chen Yuan hidup bersama bukan karena cinta, melainkan karena kebutuhan. Lalu ia menyampaikan bahwa ada rahasia yang telah lama ia simpan dan kini saatnya untuk mengungkap semuanya. Pernyataan itu membuat Chen Yuan dan Meng Meng terdiam penuh rasa terkejut. Kenangan masa lalu mulai terkuak. Setelah menikah, ibu Chen Yuan melakukan pemeriksaan medis dan diketahui tidak bisa lagi memiliki anak. Dalam kesedihan itu, pada suatu hari yang diguyur hujan deras, mereka menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di pintu masuk rumah sakit. Mereka sudah berusaha mencari tahu identitas sang bayi, tetapi tak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membesarkan bayi itu sebagai anak mereka. Bayi itu adalah Chen Yuan. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, pria itu selalu menganggap Chen Yuan sebagai anak kandungnya. Sekarang, setelah bercerai, ia merasa Chen Yuan berhak tahu kebenarannya. Fakta itu mengguncang Chen Yuan. Ia belum pernah diberitahu bahwa dirinya bukan anak kandung. Wang Meng Meng yang juga baru mengetahuinya terlihat sama terkejutnya. Chen Yuan memilih menyendiri, wajahnya berubah serius dan aura tajam menyelimuti dirinya. Meng Meng yang merasa iba mencoba mendekat, menggenggam tangan kakaknya. Namun Chen Yuan menepisnya dan bertanya apakah Meng Meng sudah tahu semuanya. Ia merasa dikhianati karena tidak diberitahu lebih awal. Dalam hati, Chen Yuan mulai memahami alasan mengapa sistem mengizinkan dirinya untuk terikat dengan Meng Meng dan mengapa tingkat kedekatan mereka bisa begitu tinggi. Karena ternyata mereka bukan saudara kandung. Sistem tidak pernah salah pikirnya, hanya manusia yang kerap membuat kesalahan. Wang Meng Meng tampak sedih dan mengaku tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia hanya takut. Ketika Chen Yuan menanyakan ketakutannya, Meng Meng menjawab dengan jujur bahwa ia khawatir Chen Yuan tak akan peduli lagi atau bahkan tak mau membantunya seperti dulu. Namun jawaban itu justru membuat Chen Yuan semakin kecewa. Ia mulai meragukan ketulusan Meng Meng. Yang ia lihat kini hanyalah kebohongan, egoisme, dan hal-hal menyakitkan lainnya. Perdebatan pun tak terhindarkan. Suasana makin memanas dan Wang Meng Meng hanya bisa menunduk menerima semua ucapan yang menohok. Chen Yuan lalu memintanya pergi dan menyatakan tak ingin melihatnya untuk sementara waktu. Hatinya Meng Meng terasa hancur. Ayah Meng Meng pun menuntunnya pergi, memberi ruang bagi Chen Yuan untuk merenung. Mereka bertiga meninggalkan villa mewah itu. Namun sebelum benar-benar pergi, seseorang berambut merah turun dari taksi dan menyapa mereka. Sosok itu adalah Yueling Shuang. Meng Meng mengenalinya dan Yueling segera menyapa, menyatakan bahwa waktunya sangat tepat karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Tak lama kemudian, Wang Meng Meng diperlihatkan tengah duduk bersama Yueling dan kedua orang tuanya. Yueling mengeluarkan selembar dokumen dan memintanya melihat surat kuasa ekuitas tersebut. Ia menjelaskan bahwa itu adalah saham yang sebelumnya pernah dimiliki Meng Meng di Faitian Real Estate. Meski Meng Meng tidak ingat, nyatanya saham itu benar-benar ada dan nilainya kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Bos telah menahan saham itu untuk Wang Meng Meng. Ia menunduk membaca surat ekuitas yang diberikan Yueling Shuang. Vitun Capital telah berkembang 10% dan kini sahamnya bernilai 1 triliun. Angka itu masih bisa terus naik. Wang Meng Meng pun terdiam. Ia teringat bagaimana selama ini selalu dilindungi oleh Chen Yuan apapun keadaannya. Meski telah menerima banyak kebaikan, ia justru menjadi sumber masalah bagi kakaknya. Penyesalan pun menghujani benaknya. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia sadar bahwa Chen Yuan telah diam-diam berkorban begitu banyak untuknya. Namun semua itu justru dibalas dengan pengkhianatan. Ia menyesal telah menipu dan mencederai kepercayaan yang diberikan padanya. Dalam batinnya, ia mengakui bahwa dirinya tak pantas diperlakukan sebaik itu. Sementara itu, malam semakin larut. Chen Yuan berdiri di balkon villa, menatap langit malam yang cerah, pikirannya mulai bergolak. Mungkinkah ucapannya tadi terlalu kasar? Mungkin Meng Meng tak seburuk yang ia pikirkan. Ia mulai meragukan sikapnya sendiri. Kebenaran tentang asal-usulnya juga terus membebani pikirannya. Ayah dan ibunya bukan orang tua kandung. Lalu siapa dirinya sebenarnya? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Tiba-tiba sistem kembali muncul. Notifikasi memberitahu bahwa tingkat kesukaan Wang Meng Meng terhadap Chen Yuan bertambah 1 poin. Sekarang totalnya 100. Sistem menyatakan bahwa target Wang Meng Meng sangat tersentuh oleh dedikasi Chen Yuan dan perasaan itu telah mencapai ambang sempurna. Semua atribut meningkat 10% dan hadiah penguatan bertambah 50%. Chen Yuan terkejut. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa perasaan Meng Meng tiba-tiba meningkat seperti itu. Mungkinkah selama ini ia memang terlalu keras menilainya?
Di sisi lain, Yueling melihat Meng Meng menangis. Ia segera menyodorkan tisu untuk mengusap air matanya. Meng Meng mencoba tersenyum sambil berkata bahwa ia hanya sedikit tersentuh. Namun kemudian ia menolak untuk menerima saham tersebut. Ia merasa belum memberikan kontribusi apapun pada Vitun Capital. Jika ia mengambilnya, lebih baik saham itu diberikan kepada Chen Yuan. Ia yakin kakaknya telah memberinya saham itu karena menganggap dirinya sebagai adik kandung. Tapi kini setelah tahu bahwa mereka tak memiliki hubungan darah, ia merasa tidak berhak atas apapun yang bukan miliknya. Orang tua Wang Meng Meng mendengarkan semua itu. Sang ibu mengungkapkan bahwa mungkin Meng Meng memiliki perasaan khusus pada Chen Yuan. Sang ayah pun tersenyum dan dalam hati merasa senang jika memiliki menantu seperti Chen Yuan. Mereka tampak setuju dan berharap keduanya bisa bersama. Ia bahkan mulai merancang cara agar mereka bisa dipersatukan. Hari berganti. Pagi pun datang di Korea Selatan tepat pukul 8. Pemandangan kota tampak indah dan megah. Namun tiba-tiba sebuah insiden mengejutkan terjadi. Sebuah pesawat menabrak salah satu gedung tinggi milik grup Samsung dan langsung meledak hebat. Di tengah kekacauan, seseorang melapor kepada atasannya bahwa pesawat itu dibajak oleh teroris dan sengaja diarahkan ke gedung tersebut. Sang bos terlihat terkejut dan tak percaya dengan laporan itu. Ledakan tersebut menimbulkan kepanikan besar. Disebutkan bahwa pelaku pembajakan adalah dua wanita Asia yang belum diketahui identitasnya. Ternyata pesawat yang menabrak gedung Samsung di Korea Selatan adalah hasil aksi pembajakan oleh dua wanita dari pihak Buhai. Aksi itu langsung menggemparkan dan menjadi pemberitaan besar di berbagai media. Laporan menyebutkan bahwa 1 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka. Korban tewas adalah ketua grup Samsung sendiri. Kematian itu membuka peluang besar bagi pihak lain untuk mengambil alih posisi tersebut. Seseorang yang menyaksikan berita itu segera memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan jet pribadi. Ia berniat terbang ke Korea Selatan dan memanfaatkan situasi untuk merebut posisi ketua, bahkan berniat mempermalukan Chen Yuan. Dalam benaknya ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Namun pelayannya memberikan alternatif yang lebih gelap. Ia menunjukkan ponsel berisi akses ke dark web. Dengan uang yang cukup, mereka bisa menyewa pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi Chen Yuan. Tawaran itu membuat sang tuan muda tertarik. Ia kemudian memerintahkan penambahan 100 miliar sebagai hadiah untuk membunuh Chen Yuan. Perintah itu segera dikonfirmasi oleh pelayan. Sementara itu, di tempat lain, Chen Yuan tampak tenang dan santai sedang menggosok gigi di depan cermin. Sistem miliknya memberi notifikasi bahwa ada bounty atas dirinya di dark web. Ia langsung mengecek lebih lanjut. Chen Yuan masuk ke ruang kendali dan membuka data sistemnya. Ia bertanya kepada asisten AI-nya, Wang Cai, siapa yang memasang bounty dan berapa besar nilainya. Informasi menunjukkan bahwa orang tersebut anonim, namun lokasi mereka terdeteksi berada di Korea Selatan. Chen Yuan langsung menduga siapa dalangnya. Ia bertanya apakah ada yang menerima kontrak pembunuhan itu. Wang Cai menjawab belum ada yang berani. Nama Chen Yuan di dark web terlalu legendaris untuk dijamah sembarangan. Tak lama, Chen Yuan menerima kabar mengejutkan lainnya. Ternyata bukan hanya dirinya yang jadi incaran. Ada persaingan internal dalam keluarga elit Korea setelah kematian pimpinan Samsung. Ia pun memutuskan untuk mengalihkan bounty tersebut. Alih-alih dirinya, Chen Yuan memilih untuk mengincar Master Bian Chen, seseorang yang kabur dari duel mereka sebelumnya. Ia meminta Wang Cai menetapkan hadiah besar dalam bentuk D-Coin sebagai imbalan untuk membunuh Bian Chen. Bian Chen yang kini bersembunyi di Shanghai sedang berkultivasi di ruang pribadinya. Ia tak menyadari bahwa kini dirinya menjadi target para pembunuh bayaran. Cedera akibat pertarungan dengan Chen Yuan sebelumnya masih belum sepenuhnya pulih. Ia membawa eliksir rahasia yang membantunya pulih perlahan meski baru mencapai 30% dari kekuatan aslinya. Saat sedang fokus pada pemulihan, Bian Chen merasakan kehadiran seseorang di luar ruangan. Ia langsung waspada, mempertanyakan siapa yang datang. Apakah Chen Yuan yang mencarinya atau pembunuh bayaran yang mengincar hadiah di kepalanya? Ketegangan pun mulai meningkat. Master Bian yang masih dalam masa pemulihan dikejutkan oleh kedatangan pelayannya, Xiaoli. Ia menyambut dengan sopan dan menanyakan keadaan sang tuan. Bian menjawab tenang, menyebut bahwa cederanya hanya ringan dan dirinya hampir pulih sepenuhnya. Xiaoli tampak lega, namun di balik sikapnya, ia mulai membuka topik sensitif. Ia menyebut bahwa banyak keluarga mulai meragukan kekuatan Bian setelah kekalahannya dari Master Oriental. Bahkan keterampilan medis Bian dianggap jauh di bawah Chen Yuan yang mampu menyembuhkan penyakit Waziling hanya dengan metode sederhana. Komentar itu memicu emosi Bian. Ia mengepalkan tangan dan dalam kekesalan kembali memuntahkan darah. Ia tahu dirinya belum sembuh sepenuhnya dan komentar Xiaoli hanya menegaskan bahwa kekalahannya belum dilupakan orang-orang. Namun di balik sikap patuh Xiaoli tersimpan niat lain.
Ia tahu bounty atas nama Bian Chen kini telah melebihi 100 juta dark coin, nilai yang setara lebih dari 30 miliar yuan. Target itu tercatat sebagai Raja Obat, seorang ahli dari Lembah Yawang di Tiongkok dengan reputasi legendaris, namun identitas dan usianya tetap menjadi misteri. Shaoli ternyata memiliki niat untuk mengkhianati tuannya sendiri. Ia mencoba menahan niat itu dengan berpura-pura setia. Saat Bian memberinya resep dan memintanya mengumpulkan herbal, Shaoli hanya menanggapinya dengan patuh, namun dalam hati ia menyadari bahwa meracuni seorang ahli racun seperti Bian bukanlah pilihan cerdas. Ia pun mulai menyusun rencana lain. Daripada bertindak langsung, lebih baik menggunakan pembunuh bayaran profesional untuk menyingkirkan Bian diam-diam. Dengan begitu, ia tak perlu menanggung risiko besar. Beberapa hari kemudian di Shanghai, sebuah sosok misterius berdiri di depan Villa Chen Yuan. Ia tampak seperti pengemis biasa, namun sikap dan sorot matanya menunjukkan kecerdasan yang tersembunyi. Dalam hati ia mengenang kekalahannya sebelumnya. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu meremehkan lawan. Kini ia datang untuk mengamati dan mencari celah. Sosok itu adalah Bian Chen yang tengah menyamar. Ia yakin Chen Yuan bukan sembarang musuh, dan jika ingin menang, ia harus memahami kekuatannya lebih dalam. Ia juga berniat memberi hadiah kepada Shaoli jika rencananya berhasil. Tak lama, Chen Yuan keluar untuk membuang sampah. Tanpa sadar, ia mendekat ke arah Bian Chen. Namun sebelum keduanya bisa berinteraksi, suara tembakan mendadak meletus dari kejauhan. Peluru tajam menyasar sang pengemis, dan salah satunya menghantam tubuh Bian. Bian Chen terkejut. Ia tak menduga akan diserang secara langsung di tengah penyamarannya. Sadar akan bahaya yang mengintai, ia segera membuka batas genetik tubuhnya ke level ketiga, mengaktifkan kemampuan regeneratif untuk menyembuhkan luka dari tembakan. Dengan cepat, ia menelusuri arah datangnya tembakan. Dari posisi dan kecepatan peluru, ia menyadari bahwa serangan itu berasal dari para sniper yang tersembunyi di sekitar area. Namun kemampuannya memungkinkan dia mendeteksi sumber ancaman itu satu persatu. Meskipun dalam keadaan genting, tatapan Bian tetap tajam. Ia bergumam dalam hati bahwa tidak ada tempat aman untuk bersembunyi darinya. Ia akan menemukan mereka semua satu persatu. Dalam penyamarannya sebagai pengemis, Master Bian mengerahkan kekuatan kultivasinya dan segera melancarkan serangan balasan terhadap para penembak tersembunyi. Ia berhasil menyingkirkan sebagian besar musuhnya dengan cepat. Namun dari arah belakang, sebuah truk besar melaju kencang, hendak menabraknya. Sopir truk adalah salah satu dari kelompok penembak tadi. Bian berusaha menyerangnya terlebih dahulu, tetapi belum sempat menghentikan kendaraan itu, truk sudah menghantam tubuhnya. Benturan keras menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Tubuh Bian terlempar, lusuh dan berlumuran darah. Meski terluka parah, ia belum kehilangan nyawa. Para penyerang yang tersisa segera memberi aba-aba untuk menghabisinya. Namun Bian tak tinggal diam. Ia bangkit dengan napas berat, menatap mereka dengan tatapan tajam. Serangan balasan kembali dilancarkan dan pertarungan jarak dekat pun terjadi. Dengan gerakan yang tetap mematikan meski dalam kondisi lemah, ia berhasil menumpas para pengepungnya. Ia tersenyum tipis, merasa puas karena berhasil membalikkan keadaan. Dalam keadaan sekarat sekalipun, ia tetap menyebut dirinya sebagai Raja Obat. Bagi Bian, para musuh yang mengepungnya tak lebih dari cacing yang mencoba menjatuhkan singa. Tapi serangan belum usai. Hujan peluru kembali mengguyur dari berbagai arah. Jumlah pembunuh yang mengincarnya terus bertambah. Bian mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ia telah menjadi target resmi para pemburu hadiah. Ia teringat, sebelumnya Chen Yuan telah memindahkan bounty yang seharusnya untuk dirinya ke kepala Bian Chen, dan kini semua pembunuh bayaran dark web menjadikan dirinya sebagai sasaran utama. Keadaan semakin gawat. Bian kesulitan menghadapi jumlah musuh yang terus bertambah. Ia tahu jika tidak dalam kondisi pemulihan, semua musuh ini mungkin sudah lama ia lenyapkan. Namun sekarang ia benar-benar terpojok. Di tengah kekacauan itu, ia melihat Chen Yuan duduk santai di depan villa, menikmati keripik sambil menonton pertempuran itu seperti sebuah tontonan biasa. Dengan tatapan tenang, Chen Yuan menyaksikan semuanya tanpa menunjukkan sedikit pun keinginan untuk turun tangan. Bian merasa dipermainkan. Ia berjuang mati-matian sementara Chen Yuan hanya duduk menikmati situasi. Ia mencibir dalam hati, merasa dilecehkan. Namun Chen Yuan tak peduli. Ia justru mengagumi keindahan kota Shanghai dari tempat duduknya sambil menikmati pemandangan langka. Musuh lamanya dikejar-kejar para pembunuh bayaran tanpa perlu ia sentuh sedikit pun. Gedung-gedung tinggi menjulang di sekeliling mereka. Di antaranya, Bian berusaha melarikan diri.
tubuhnya yang penuh luka terus memaksanya untuk bertahan. Ia sadar, semua ini sudah dirancang sejak awal oleh Chen Yuan. Bian menyesal telah meremehkannya. Sekarang ia sadar bahwa dari awal Chen Yuan sudah mempersiapkan segalanya untuk menjebaknya di titik ini. Namun ia tak punya waktu untuk menyalahkan siapapun. Satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah bertahan. Ia mencopot topeng penyamarannya. Wajah yang muncul bukan lagi wajah pengemis, melainkan wajah asli yang tak pernah dikenali siapapun. Wajah itu kini penuh luka, berbeda dari yang pernah orang kenal. Dengan suara lemah, Bian berbisik bahwa penampilannya sekarang adalah bentuk aslinya, sosok yang tak diketahui siapapun selama ini. Wajah tua yang kini terlihat hanyalah salah satu dari banyak topeng penyamaran Master Bian. Di balik penampilan lusuh itu, ia menyimpan dendam mendalam terhadap Chen Yuan. Meski untuk saat ini ia belum bisa membalas, masih ada hari esok. Pemandangan kota yang tinggi dan megah menjadi latar dari konspirasi yang terus berkembang. Di tempat lain, William, pembunuh peringkat 2 dunia, menerima laporan bahwa mereka berhasil melukai Raja Obat, Bian Chen, meskipun ia juga berhasil membunuh banyak orang. Ia mengakui kekuatan Bian yang luar biasa, namun tetap yakin akan rencana selanjutnya. Salah satu pelayan yang sebelumnya bekerja untuk Bian merasa cemas. Ia khawatir sang master akan mencurigainya. William menenangkannya, mengatakan bahwa Bian yang kini terluka parah kemungkinan besar akan kembali ke salah satu rumah persembunyiannya. Di rumah itulah mereka telah menanam bahan peledak berkekuatan tinggi. William yakin saat Bian kembali, semuanya akan berakhir. Ia menyampaikan rencana itu dengan santai sembari menikmati makan siangnya. Pelayan tersebut mengangguk dan memuji kecerdasan William. Uang sebesar 30 miliar yuan terlalu menggiurkan untuk dilewatkan dan ia pun telah berpaling dari tuannya sendiri. Sementara itu, Master Bian berjalan tertatih-tatih di jalan meminta bantuan kepada siapa saja. Tubuhnya sudah sangat lemah seperti kakek renta yang kelelahan. Seorang pengendara ojek online berhenti dan menyatakan kesediaannya membantu. Bian menyerahkan sebuah topeng khas miliknya dan memintanya mengenakan itu, lalu menuju ke sebuah area perumahan. Sebagai imbalan, ia menjanjikan hadiah 10 juta jika tugas itu selesai. Pengemudi itu sempat terkejut saat menyadari topeng yang ia terima adalah milik Bian Chen. Namun janji uang yang besar membuatnya tetap melaksanakan permintaan itu. Ia mengenakan topeng, mengenakan helm, dan berjalan santai menuju lokasi yang telah ditentukan. Orang-orang di sekitar mulai mencurigainya. Salah satu penjual di dekat lokasi yang ternyata juga bagian dari jaringan pemburu hadiah mengidentifikasi keberadaannya. Mereka segera memulai rencana serangan. Tak lama kemudian, ledakan hebat terjadi di area perumahan. Dari kejauhan, Bian Chen yang asli menyaksikan semuanya. Ia telah menebak bahwa tempat itu berbahaya. Dengan mata dingin, ia menegaskan bahwa dirinya cukup cerdas untuk tidak masuk ke dalam perangkap itu. Ia mulai menyadari bahwa pengkhianatan datang dari dalam. Ia menatap ke depan dengan murka. Xiaoli, benarkah kau telah berbalik melawanku? Kamera kemudian berpindah ke markas William. Salah satu bawahannya menyerahkan video yang menunjukkan ledakan dan mereka menyimpulkan bahwa target telah berhasil dimusnahkan. Mereka puas, percaya bahwa kerja sama mereka membuahkan hasil. Namun di Villa Chen Yuan, sistem memberi peringatan. Tuan, misi bounty untuk Raja Obat Bian telah diselesaikan oleh pembunuh nomor 2. Namun sistem mencatat adanya kejanggalan dalam proses verifikasinya. Chen Yuan membaca laporan itu dengan seksama. Ia merasa sesuatu tidak beres. Ia memperhatikan wajah pria yang diklaim sebagai Bian Chen, tapi wajah itu tidak menunjukkan luka parah seperti seharusnya. Chen Yuan langsung curiga. Ia memerintahkan sistem untuk menelusuri rekaman CCTV di sekitar area kejadian. Wang Cai pun menuruti perintah itu. Dari rekaman, mereka menemukan fakta mencengangkan. Bian Chen telah memalsukan penampilannya dan menyerahkan topeng ikoniknya kepada seorang pengemudi ojol untuk digunakan sebagai umpan. Ia sengaja membiarkan pria itu dijadikan sasaran para pembunuh, sementara dirinya mengawasi dari kejauhan. Chen Yuan mengangguk. Semua pembunuh telah tertipu. Target yang mereka habisi hanyalah umpan, Bian Chen yang asli masih hidup. Para pembunuh bayaran yang merasa telah menyelesaikan misinya mulai menagih bayaran. Namun Chen Yuan segera menginstruksikan sistem untuk menolak permintaan mereka dan menjelaskan alasannya. Jika tidak, mereka bisa saja mencurigai dan menolak menerima penjelasan teknis. Sistem pun menyetujui perintah itu. Di sisi lain, William dan Xiaoli tengah menikmati kesuksesan mereka, meyakini bahwa Raja Obat Bian telah tewas. Xiaoli, mantan pelayan Bian, bersulang untuk keberhasilan mereka. William tersenyum sinis menganggap bahwa sehebat apapun Bian, ia tetap manusia biasa yang tak bisa menandingi kekuatan kolektif dan kecerdasan teknologi. Namun ponsel William tiba-tiba berdering. Sebuah notifikasi dari sistem menyatakan bahwa misi mereka tidak disetujui.
Kaget, William langsung membaca lebih lanjut. Xiaoli bingung apakah dark web mencoba menipu mereka. Sementara itu, adegan memperlihatkan bagaimana Bian Chen menukar wajahnya dengan pengendara ojek online sebagai umpan. Ia tidak hanya selamat, tetapi juga berhasil mengecoh semua pembunuh bayaran. William mulai frustasi. Mereka membunuh orang yang salah, seorang kurir biasa. Xiaoli gemetar. Ia sadar bahwa Bian masih hidup dan tahu bahwa dirinya telah mengkhianatinya. Dengan karakter Bian yang penuh dendam, Xiaoli yakin cepat atau lambat dirinya akan diburu. Tanpa pikir panjang, ia pamit pada William dan menyatakan harus segera bersembunyi. William segera mengambil kendali. Ia memberi perintah baru kepada seluruh bawahannya. Target masih hidup Yemen ahli dalam penyamaran dan misi pembunuhan harus dilanjutkan. Pemandangan berganti ke Seoul, Korea Selatan. Seorang staf tengah menyerahkan dokumen kepada Pak Jung Jae, paspor dan ID Korea Selatan. Tuan Muda sudah siap. Ia mengatakan bahwa dokumen tersebut akan diberikan kepada orang yang berjasa menyelamatkan nyawanya saat mereka mendarat. Ia merasa berhutang budi, namun ada yang mencurigakan. Salah satu pelayan menyebut bahwa seseorang dalam grup tampaknya tak berniat menyerahkan jabatan. Nama Jong-un disebut sebagai orang yang tak puas, tapi Jung Jae yakin dirinya akan jadi pewaris utama. Ia yakin kendali grup akan tetap berada di tangannya. Pintu diketuk. Seorang wanita masuk meminta dokumen identitasnya. Ia tidak menyebutkan niat secara langsung, tapi sikapnya tenang dan terukur. Tak lama, Jung Jae menyerahkan dokumen tersebut dan menyebut nama wanita itu Non Alin. Mereka saling bertukar dokumen. Di dalam hatinya, wanita itu berbicara pada diri sendiri. Hubungannya dengan Chen Yuan tidak bisa dipulihkan. Namun kini, dengan identitas baru, ia memiliki kesempatan untuk memulai dari awal. Jung Jae memanggilnya dengan nama lama, Lin Shutong. Namun ia menggeleng pelan. Mulai sekarang, ia hanya ingin dipanggil Yua. Ia tidak ingin mendengar nama Shutong lagi. Jung Jae cemas. Ia khawatir jika nanti berada dalam bahaya, siapa yang akan melindunginya. Namun Yua menjawab dingin. Ia bukan pengawal dan tidak memiliki kewajiban untuk melindungi siapapun. Jung Jae sudah memiliki cukup pengawal. Ia pun berbalik, hendak pergi mengurus urusannya sendiri. Sikap itu membuat pelayan Jung Jae naik darah. Ia tak terima Yua berbicara seperti itu kepada tuannya. Namun Jung Jae segera memotong. Ia melarang pelayannya berkata buruk tentang Yua. Baginya, ia mengagumi keberanian wanita itu yang tak tunduk pada kekuasaan. Ia memandangnya dengan rasa hormat yang tidak semua orang bisa mengerti. Jung Jae menatap kosong ke kejauhan, menyadari bahwa wanita itu mungkin meninggalkan jejak yang lebih dalam dari yang ia kira. Di dalam mobil, seorang wanita berbicara pada Shutong dengan nada curiga. Ia bertanya apakah rencana pembajakan pesawat ke Korea Selatan memang disengaja hanya untuk mengganti identitas. Shutong menjawab pelan. Benar, hanya dengan identitas baru ia bisa memulai hidup dari awal. Ia ingin benar-benar lepas dari keterikatan pada organisasi dark web. Namun itu juga berarti Kak Sizi tak bisa menerima hadiah 3,7 miliar karena telah menyelamatkannya. Wanita berambut merah yang duduk bersamanya mengangguk lalu tersenyum. Bagi Shutong, memiliki murid seperti dirinya jauh lebih berharga dari hadiah berapapun. Shutong kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah mendaftarkan diri di dark web dan menerima misi untuk memburu Bian Chen, sang raja obat. Ia berjanji, setelah mendapatkan hadiah itu, ia akan membalas semua jasa yang telah ia terima. Namun rekannya mengingatkan, bahkan pembunuh sekelas Hellboy pun gagal dalam misi itu. Target itu bukan musuh biasa, terlalu berbahaya untuk diremehkan. Shutong menanggapi dengan tenang. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia masih ingin melihat Chen Yuan, seseorang yang begitu penting baginya. Ketika ditanya mengapa ia bisa melakukan sejauh itu demi Chen Yuan, Shutong hanya menjawab dalam hati. Hutang dan perasaan yang ia miliki terhadap pria itu tak akan pernah terbalas seumur hidupnya. Pemandangan berpindah ke bandara Shanghai. Seorang staf bertanya kepada Chen Yuan apakah ia hendak pergi lagi. Chen Yuan menjawab santai. Kota sedang kacau setelah baku tembak dan ledakan. Ia ingin pergi untuk menenangkan diri. Pramugari bertanya apakah tujuannya Las Vegas, namun Chen Yuan menjawab ia akan pergi ke Beijing. Ia menjelaskan bahwa final dari reality show buatannya, The True Star, akan segera digelar dan sebagai juri ia harus hadir. Selain itu, ia juga baru diterima di Universitas Beijing untuk program sarjana. Ia ingin mengejar ambisinya di bidang penelitian dan akademis. Ucapannya membuat pramugari makin terpesona. Ia tak menyangka pria sekera itu masih memiliki tekad besar untuk terus belajar dan berkembang. Adegan berganti ke villa mewah di area Longtang, Beijing. Seorang pria berkacamata tengah berbincang dengan Chen Yuan, memuji kecerdasannya dan kesuksesan acara The True Star. Acara itu memang sempat menghabiskan dana besar di awal, namun kini perhatian publik dan banjirnya sponsor menjadikannya tambang emas.
Chen Yuan hanya menanggapi dengan datar. Ia sudah tidak terlalu tertarik mengejar uang, yang ia pikirkan kini hanyalah bagaimana cara menghabiskannya. Rekannya tertegun. Beberapa miliar bukan apa-apa bagi bosnya. Ia pun merasa cara berpikirnya sendiri selama ini terlalu sempit. Kemudian ia menyerahkan daftar 120 peserta yang berhasil lolos ke babak final. Chen Yuan membaca nama-nama itu sekilas. Ni Winzi Yan Qin Duang. Semua peserta telah ditempatkan di villa eksklusif dalam satu komunitas. Tak lama kemudian, para kontestan perempuan berkumpul dan membahas kabar kedatangan Tuan Yan. Mereka tahu pria itu terkenal sebagai playboy. Salah satu dari mereka bahkan bergumam, ia lebih takut tidak dieksploitasi daripada dieksploitasi oleh pria seperti itu. Persaingan tahun ini semakin panas. Nama-nama besar ikut ambil bagian. Yan, pewaris grup Longhua, dan Qin Suang dari keluarga elit Qin. Keduanya bukan hanya tampan, tapi juga memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Para kontestan perempuan masih membahas kemungkinan bertemu dengan Tuan Yan. Salah satu dari mereka membatin bahwa mungkin Tuan Yan bahkan tak akan melihat mereka. Komentar itu segera disambut dengan ejekan dan canda tawa. Mereka tahu semua ingin diperhatikan, hanya saja tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba, suasana berubah saat seorang wanita elegan muncul. Ia menatap ke depan dengan tatapan tajam. Dalam hati ia berseru bahwa jika Chen Yuan terlambat sedikit lagi, mungkin ia sudah menjadi bintang top. Wanita itu adalah Ni Wenquizu, kandidat kuat pemenang kompetisi. Ia telah bertahan sejauh ini menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Di saat yang sama, ia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang datang menghampiri kakaknya sendiri, Wizu. Mereka bertukar pandang. Wizu lalu berkata, entah dengan serius atau bergurau, bahwa mungkin dunia ini hanyalah cerita yang sudah ditulis dan mereka semua hanyalah karakter yang tak bisa mengubah takdir. Ini hanya bisa menjawab sambil tersenyum tipis, menyuruhnya tidur karena latihan akan dimulai besok. Pemandangan berpindah ke dalam sebuah mobil mewah. Pelayan Chen Yuan melapor bahwa semua peserta telah tiba di studio. Totalnya ada 120 orang dari berbagai wilayah kompetisi utama. Chen Yuan mendengarkan laporan itu dengan santai, duduk di dalam mobil yang melaju tenang. Latihan hari itu akan disiarkan langsung oleh BAP TV. Setiap area punya sesi latihan tersendiri. Namun bagi Chen Yuan, semua ini terasa lebih seperti audisi untuk memilih pasangan hidup. Ia hanya mengangguk dan berkomentar singkat. Setibanya di lokasi syuting, Chen Yuan menyapa salah satu kru dan meminta topi. Ia menutupi wajahnya dan menyatakan bahwa ia ingin memberi kejutan. Ia tak ingin identitasnya langsung dikenali. Pelayannya yang berbadan besar tertinggal dan memanggilnya sambil panik. Namun Chen Yuan hanya melangkah cepat ke dalam lokasi, tak mengindahkannya. Di area syuting, para peserta sedang berlatih keras. Mereka semua menampilkan yang terbaik untuk acara tersebut. Di antara mereka, seorang gadis menarik perhatian Chen Yuan. Ia menari dengan anggun, mengenakan gaun bertema India. Namun wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Keindahan gerakannya justru bertolak belakang dengan sorot matanya. Chen Yuan memperhatikan gadis itu lebih dalam. Ia menyadari bahwa meskipun belum mengeluarkan dana apapun untuk mendekatinya, tingkat kesukaan gadis itu terhadapnya telah mencapai 94 poin. Ia merasa heran dan penasaran. Ia lalu menoleh ke sutradara yang sebelumnya ia panggil pelayan. Ia mengonfirmasi bahwa semua kontestan memang sedang melakukan siaran langsung di platform KTV. Setiap peserta memiliki kanal live mereka sendiri. Bagi Chen Yuan, ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menunjukkan dirinya sebagai Tuan Yan. Layar ponsel memperlihatkan salah satu siaran live. Tuan Yan baru saja memberikan Planet Impact sebanyak 100 kali. Hadiah digital bernilai sangat besar yang diberikan kepada streamer. Nama pengguna yang muncul adalah The Wise Snarky Dragon. Komentar-komentar pun bermunculan. Para penonton menyadari bahwa Tuan Yan telah kembali. Hadiah senilai miliaran dijatuhkan begitu saja. Tidak hanya itu, tak lama kemudian, Tuan Yan kembali mengirimkan hadiah lainnya. Kali ini dalam jumlah 10.000 Planet Impact. Sistem siaran langsung mulai kewalahan. Server bahkan sempat melambat karena hadiah yang terus dikirimkan dalam jumlah fantastis. Sutradara yang menyaksikan hal ini hanya bisa terpana. Jumlah hadiah yang diberikan Chen Yuan setara dengan ratusan miliar. Kegilaan siaran langsung pun terus berlangsung dengan satu nama yang mendominasi seluruh perhatian, Tuan Yan. Seorang wanita mengamati bagaimana Chen Yuan memberikan hadiah ratusan miliar kepada Yan Yan seolah hanya membeli camilan murah. Reaksi di dunia siaran langsung pun gempar. Artis yang menerima hadiah itu tercengang, tak percaya bahwa seseorang bisa menyawer sebesar itu begitu saja. Yan Yan sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Chen Yuan melakukan ini karena ia menyukainya? Sistem segera memunculkan notifikasi.
tingkat kesukaan Yehan naik menjadi 95 poin. Host telah menyelesaikan serangan balik menghabiskan total 26 miliar yuan, namun mendapatkan 2,6 miliar yuan kembali dalam bentuk hadiah, termasuk tambahan 60 poin penguatan. Sistem menyatakan serangan balik berhasil diselesaikan. Chen Yuan menghela napas. Ia merasa lelah setelah menghadiahkan miliaran dalam sekali jalan dan kini harus berbicara dengan Presiden Zayapan soal mekanisme hadiah di Bikat TV. Tangannya bahkan terasa pigal karena terlalu banyak menekan tombol hadiah. Namun matanya menangkap sosok kamerawan yang tampak familiar. Seorang gadis berambut biru melihatnya dan terkejut. Ia tak percaya bahwa pria di hadapannya adalah Tuan Yan yang selama ini hanya muncul di balik layar. Keramaian pun pecah. Beberapa penonton dan kontestan mulai menyadari kehadirannya. Meskipun menyamar hanya dengan topi, identitas Chen Yuan tetap mudah dikenali. Para wanita histeris. Ada yang menyatakan ingin punya anak darinya. Ada pula yang terang-terangan berkata bergabung dalam acara ini hanya demi Tuan Yan. Chen Yuan hanya bisa tersenyum kaku. Ia tak menyangka penyamarannya terbongkar secepat ini. Dalam hati ia membatin bahwa niat awalnya adalah ingin berbaur seperti peserta biasa, namun semua itu kini tak mungkin lagi. Setelah latihan, suasana semakin ramai. Pelayannya datang dan menyebut bahwa semua orang sudah tak sabar menanti kehadirannya. Chen Yuan pun maju ke depan untuk memberikan pidato pembuka. Ia mengumumkan bahwa acara ini adalah ciptaannya sendiri dan ia juga salah satu juri. Lalu ia mulai memanggil nama-nama peserta satu persatu. Ketika Luo Qianwen dipanggil, cewek berambut biru itu langsung berdiri. Sistem kemudian memunculkan notifikasi yang mengejutkan. Tingkat kesukaan target telah mencapai 95 poin, namun pengikatan gagal. Host bertemu dengan target yang sudah melakukan serangan balik sebelum ikatan berhasil. Hadiah 50 poin pun muncul. Chen Yuan memucat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia membatin bahwa ini adalah pertama kalinya sistem gagal mengikat target yang baru saja dihubungi. Reaksinya berlanjut saat memanggil nama-nama lain. Chen Tiantian gagal, Xi Menggran gagal, Lu Fei gagal, Wan Xiaoya gagal. Semua wanita dengan tingkat kesukaan tinggi ternyata sudah melakukan serangan balik sebelum ikatan dimulai, membuat Chen Yuan tertegun. Lalu ia memanggil Nick. Berbeda dari yang lain, Nick tak menunjukkan antusiasme berlebihan. Ia tetap tenang dan datar meskipun sistem mencatat tingkat kesukaannya melebihi 95 poin. Serangan balik telah berakhir dan ia menerima hadiah pengembalian 10%, termasuk 200 poin serta poin penguatan. Sistem mencatat bahwa keterampilannya mencakup keahlian sebagai pembunuh elit, penembak jitu dengan presisi tinggi, kemampuan peretasan tingkat lanjut, serta penguasaan berbagai bahasa. Chen Yuan terdiam. Gadis ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia merasa gadis ini bisa saja membunuhnya kapan saja. Bahkan sistem pun tak bisa menjelaskan semua datanya secara menyeluruh. Ia merasa terjebak dalam permainan pikiran yang tak bisa ia menangkan dengan mudah. Di sisi lain, Nick membatin bahwa permainan ini baru dimulai. Ia siap beradu kecerdasan dengan Chen Yuan. Waktu pun berlalu. 30 menit kemudian, seluruh daftar peserta telah diumumkan. Chen Yuan menutup pengumumannya dengan menyatakan bahwa mulai saat ini ia dan juri lain akan bekerja sama untuk merekam program ini bersama. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan waktu yang tersedia sebaik mungkin. Ia juga menambahkan bahwa fase eliminasi akan dimulai dalam setengah bulan dan peserta yang tak lolos akan dieliminasi dari kompetisi. Setelah pengumuman umum, Chen Yuan menyerahkan penjelasan teknis tentang aturan eliminasi kepada sutradara. Namun sutradara yang bersangkutan tampak kaget dan gugup. Ia tidak tahu menahu tentang hal ini sebelumnya. Ia mengusap keringat dingin dan mencoba menahan kegugupannya saat berbicara di hadapan para peserta. Meski tidak siap, ia tetap melanjutkan. Ia sadar jika ayah angkatnya, Chen Yuan, sudah memutuskan, maka semua hal akan mengikuti perintahnya. Sementara itu, di suatu tempat di Hong Kong, seseorang sedang memohon ampun. Xiaoli, mantan pelayan Bian Chen, kini berada di ujung tanduk. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya dipaksa oleh para pembunuh dan tidak pernah bermaksud mengkhianati tuannya. Namun Bian Chen tidak tertarik pada alasan. Baginya, yang penting hanyalah hasil. Tanpa ragu, ia mengirimkan jarum kecil ke arah Xiaoli. Jarum itu langsung menembus dahinya dan Xiaoli pun roboh tak bernyawa. Itu adalah harga dari sebuah pengkhianatan. Dengan dingin, Bian Chen bersumpah akan menyelesaikan urusannya dengan Chen Yuan. Bahkan jika harus mengejarnya hingga ke Beijing, ia tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan dendamnya. Kembali ke arena kompetisi, Chen Yuan bersiap melanjutkan acara. Ia mengalihkan perhatian ke sesi unjuk bakat para kontestan. Para peserta dengan antusias meminta Chen Yuan untuk menampilkan kemampuannya bermain piano secara langsung. Seorang gadis misterius yang sejak awal bersikap tenang juga ikut menanti.
Dalam hatinya, ia tahu bahwa Chen Yuan tidak akan melewatkan kesempatan untuk tampil di hadapan orang banyak. Namun diam-diam ia telah menanamkan bahan peledak ke dalam piano. Ia yakin bahkan jika Chen Yuan membuka kunci genetik level ketiga, ia tetap tidak akan bisa selamat dari jebakan ini. Chen Yuan menatap piano di depannya. Ia membatin bahwa ia tidak bisa menolak permintaan banyak orang. Namun sebelum sempat menyentuh tuts, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Chen Yuan membuka pesan itu. Isinya dari Lin Shutong. "Kakak Chen Yuan, aku sudah kembali ke Cina." Wajah Chen Yuan langsung berubah. Ia membatin dengan kesal. Ia tak menyangka perempuan itu masih menghantuinya. Ia menutup ponselnya dan berkata pada kru bahwa ia tidak ingin bermain piano saat ini. Para peserta pun kecewa, namun mereka hanya bisa menurut. Wanita misterius yang memasang jebakan dalam piano juga merasa frustrasi. Chen Yuan tak jadi memainkan piano. Suasana berubah. Beberapa peserta mulai bergumam tentang siapa sebenarnya Lin Shutong hingga bisa membuat Chen Yuan bereaksi seperti itu. Chen Yuan berjalan menyusuri lorong dengan langkah lambat. Ia terlihat lesu. Dalam benaknya ia merenungkan sesuatu. Saat ia tadi menyetujui permintaan untuk bermain piano, ia sempat menangkap ekspresi aneh dari Ni Wenkuizu, si gadis berambut biru yang sejak awal menarik perhatiannya. Chen Yuan merasa ada sesuatu yang salah, firasatnya kuat. Jika ia benar-benar menyentuh piano itu, sesuatu buruk pasti akan terjadi. Ia mulai curiga bahwa instrumen itu sudah dimodifikasi untuk menjadi senjata tersembunyi. Adegan pun berpindah ke luar arena. Di dalam kantor Presiden Qin, seorang staf melapor bahwa game terbaru mereka, War Temple, telah resmi diluncurkan. Respon pasar luar biasa, dalam waktu 1 bulan saja, jumlah pemain baru telah melampaui 100 juta. Presiden Qin mengangkat kepalanya dari dokumen yang tengah dibacanya. Ia tak percaya dengan angka tersebut. Perusahaan Presiden Qin tengah diliputi semangat. Game baru mereka, War Temple, baru saja diluncurkan dan langsung mendapat sambutan luar biasa. Lebih dari 100 juta pemain bergabung hanya dalam waktu sebulan. Yang lebih mencengangkan lagi, game tersebut hanya kompatibel dengan ponsel dalam negeri dan di perangkat tersebut performanya jauh lebih baik dibandingkan iPhone. Salah satu staf menjelaskan hal itu dengan antusias. Ia menyebut bahwa ini bisa jadi strategi terbesar abad ke-21, menjadikan game sebagai gerbang ke pasar mobile nasional. Sistem pun memunculkan notifikasi baru. Tingkat kesukaan Qin Qian naik 25 poin, kini totalnya 95. Chen Yuan sebagai host telah menghabiskan 100 miliar yuan, mendapatkan 10 miliar yuan sebagai imbal balik ditambah 50 poin penguatan. Ia juga memperoleh berbagai keterampilan, bahasa Inggris tingkat lanjut, penguasaan psikologi, manajemen bisnis, integrasi sumber daya korporat, akuntansi akutaria, keahlian hukum, serta kemampuan perencanaan strategis. Sementara itu di tempat lain, seorang pria berambut putih berjalan menyusuri jalan kota. Ia melewati bioskop besar dengan poster Chen Yuan terpampang gagah mengenakan setelan dan membawa senjata elegan. Tatapannya penuh dendam. Ia bergumam bahwa Chen Yuan tak akan menyangka dirinya datang ke Beijing, apalagi dalam penyamaran sebagai Master Oriental. Ia bersumpah akan membunuh Chen Yuan. Di tengah jalan, beberapa orang menyapanya. Mereka menanyakan apakah benar ia adalah Master Medicine Oriental. Dengan tenang, ia menjawab bahwa ia memang orangnya. Orang-orang itu tak tahu bahwa sebenarnya ia adalah penyamar. Ia bukan Master Oriental yang asli, melainkan Bian Chen yang menyamar menggunakan identitas tersebut. Ia tahu bahwa reputasi Master Oriental sudah begitu tinggi dan akan memudahkannya menyusup. Kedatangannya langsung menarik perhatian berbagai kalangan. Banyak orang menghormatinya, bahkan menyapanya sebagai senior Dongfang. Seorang kakek bahkan mengucapkan terima kasih karena cucunya pernah diselamatkan oleh Master Oriental. Mereka pun menawarkan pelayanan terbaik untuknya. Bian Chen menyadari bahwa rencananya berjalan mulus. Ia membatin bahwa kemampuan penyamarannya tak tertandingi. Semua orang percaya bahwa dirinya adalah sang master sejati. Namun konsekuensinya mulai muncul. Beberapa orang datang memohon pertolongan. Salah satu kepala keluarga besar meminta agar ia menyelamatkan anaknya yang sakit parah. Lalu yang lain juga memohon untuk mengobati penyakit aneh yang diderita anaknya. Dalam hati, Bian Chen merasa terganggu. Ia tidak datang untuk menyelamatkan orang, ia datang untuk membunuh. Tapi menolak permintaan itu secara terang-terangan akan membahayakan penyamarannya. Jika identitasnya terbongkar, seluruh rencana bisa berantakan. Dengan cepat, ia menyesuaikan diri. Ia mengangguk tenang dan berkata bahwa ia selalu memprioritaskan kehidupan rakyat. Ia akan menemui para pasien itu secepatnya. Orang-orang di sekelilingnya pun kembali memujinya, menyebutnya sebagai sosok yang penuh kasih dan berjiwa besar. Sementara itu, Chen Yuan sedang merias diri di ruang artis. Ia melihat notifikasi di sistem dan membatin bahwa masternya kini ada di Beijing. Ia terdiam sesaat. Master Oriental adalah identitas palsu yang dulu ia ciptakan sendiri sebagai kedok penyamaran.
Namun kini sosok yang mengaku sebagai Master Oriental muncul dan mengacaukan panggung yang ia bangun. Chen Yuan dikejutkan oleh kabar bahwa sosok Master Medicine Oriental yang ia ciptakan sebagai identitas penyamaran kini digunakan oleh orang lain. Informasi itu ia dengar dari seorang perempuan berambut biru yang menceritakan bahwa senior Dongfang telah tiba di bandara dan kini diminta keluarga Zhao untuk mengobati kepala keluarga mereka. Perempuan itu memuji sikap mulia dan tak egois dari sang master. Ia menambahkan bahwa master tersebut telah mengunjungi keluarga-keluarga ternama dan semua orang sangat berterima kasih kepadanya. Chen Yuan tertegun. Ia tahu pasti siapa yang berada di balik penyamaran ini. Dalam hati, ia meyakini bahwa Bai Chen, orang yang pernah menjadi musuhnya, telah menggunakan teknik penyamaran untuk mengambil alih identitas Master Oriental. Ia menduga Bai Chen datang ke Beijing dengan tujuan membunuhnya. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang tengah memperhatikan Chen Yuan. Ia membatin bahwa berurusan dengan Chen Yuan saja sudah sulit, dan kini dengan munculnya sang Master, situasinya semakin rumit. Orang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa Master Oriental hanyalah karakter buatan Chen Yuan. Seorang wanita yang berdiri di dekat pengamat itu bertanya apakah ia baik-baik saja. Lelaki itu menjawab bahwa dirinya merasa sesak dan hendak keluar mencari udara segar. Namun sebenarnya ia hendak menjalankan rencana pribadi. Ia segera menelepon seseorang. Melalui sambungan itu, ia memberikan perintah. Dom's Reincarnation menginstruksikan seluruh agen untuk siaga dan mengikuti perintah. Target mereka membunuh Master Medicine Oriental. Sementara itu, lokasi berpindah ke kompleks film dan televisi. Sebuah acara baru sedang berlangsung dan para peserta dibagi dalam beberapa tim. Setiap tim menerima naskah dan dari situ akan dipilih 30 peserta terbaik. Seorang wanita berambut biru bertanya pada Kuzi tentang skrip yang diterima timnya. Kuzi menjawab bahwa mereka akan memerankan drama bertema mata-mata. Wanita itu memuji Kuzi yang dianggap populer dan ingin bergabung, bahkan bersedia hanya menjadi pelayan di drama tersebut. Suasana lokasi syuting dipenuhi berbagai jenis orang. Tempat ini menjadi lokasi yang ideal untuk agen dari dark web berbaur dengan para peserta. Mereka melihatnya sebagai peluang sempurna untuk membunuh Master Medicine Oriental tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, tim yang dipimpin Ni Wingzi memulai syuting. Seorang kru memanggil semua peserta untuk bersiap. Sutradara memberikan instruksi bahwa syuting dimulai dalam 10 menit. Seorang pria botak berkomentar pada rekannya bahwa tim mereka mendapatkan anggaran besar, mereka membayar tambahan 500 yuan per hari termasuk makan dan akomodasi. Rekannya bahkan mengatakan rela membayar hanya untuk bisa berada di tempat itu karena timnya dipenuhi wanita cantik. Di tengah syuting, salah satu alat properti jatuh. Di dalamnya terlihat senjata dan granat yang tampak sangat nyata. Seorang kru mencoba meredakan suasana, mengatakan bahwa itu hanyalah properti syuting. Namun alat-alat itu tampak terlalu realistis. Tak ada yang menyadari potensi bahaya yang mengintai. Di balik tembok, seseorang melaporkan bahwa 156 agen telah menempati posisi masing-masing dan menunggu perintah. Master Dongfang telah tiba di lokasi film dan televisi. Para agen membawa penyamar itu dengan penuh hormat, tidak menyadari bahwa yang mereka bawa bukanlah master sejati. Salah satu agen memberitahu bahwa muridnya, Tuan Yan, tengah melakukan syuting di sana. Master palsu itu mengangguk dan meminta untuk pergi sendiri menemui muridnya. Sementara itu, para agen di lokasi mulai bersiaga. Salah seorang wanita mengingatkan seluruh unit untuk tidak bertindak sembarangan. Mereka harus menunggu hingga target memasuki zona penyerangan. Seorang penembak jitu sudah mengambil posisi. Ia menyiapkan senapan dengan teleskop pembesaran tinggi, mengunci pandangan ke arah Master Oriental palsu yang kini menjadi target utama mereka. Tanpa harus turun tangan langsung, Chen Yuan kini tinggal menunggu situasi berkembang. Seorang sniper tengah mencari sudut pandang terbaik, memperhitungkan arah angin, dan menunggu momen tepat untuk menembak. Sementara itu, Tuan Yang mengamati perkembangan tim dengan tenang. Di antara semua kelompok, drama mata-mata menunjukkan perkembangan paling cepat. Ia memperhatikan penampilan Ni Wingzi yang terlihat begitu profesional tanpa usaha berlebihan. Chen Yuan mengangguk membenarkan penilaian itu. Namun dalam hati ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang direncanakan wanita itu? Apakah dia akan bertindak? Di antara semua orang di lokasi ini, pasti ada agen yang sedang menyamar. Tapi siapa target mereka? Dirinya atau orang lain? Chen Yuan menjadi lebih waspada. Ia sadar situasi ini tidak bisa dianggap sepele. Namun ia juga menduga bahwa target sebenarnya bukan dirinya, melainkan penyamaran Master Oriental yang kini diambil alih oleh Master Bai Chen.
Tak lama kemudian, Chen Yuan berjalan keluar dari ruangan sistem. Ia meminta peningkatan kekuatan kepada sistem, fisik, spirit, ketangkasan, dan seluruh atribut lainnya sebesar 50 poin. Permintaan itu dikonfirmasi dan sistem segera menjalankan penguatan dengan biaya 200 poin. Dengan kekuatan baru itu, Chen Yuan merasa tubuhnya dipenuhi energi. Api spiritual berwarna kuning menyala mengitari tubuhnya. Ia kini lebih kuat dari sebelumnya dan bersiap menghadapi situasi yang bisa berubah menjadi sangat ekstrim. Di sisi lain, Master Oriental yang tak lain adalah penyamaran dari Master Bai Chen berhasil melarikan diri, namun pelariannya tak berlangsung lama karena Chen Yuan berhasil menemukannya di tempat lain. Sosok itu melayang di udara, berhadapan langsung dengan Chen Yuan. Dari kejauhan, beberapa orang menyaksikan adegan ini dan berbisik heran melihat orang yang bisa melayang, menduga itu bagian dari properti syuting seperti kawat. Master Oriental palsu perlahan mendekati Chen Yuan di tengah keramaian. Dalam hati, ia membatin bahwa saat Chen Yuan membungkuk menyambutnya dengan hormat, ia akan menusukkan jarum mematikan yang bisa membunuh dalam satu serangan. Namun Chen Yuan hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia mengejek betapa bodohnya orang itu jika mengira ia tidak tahu siapa yang berdiri di depannya. Ia sudah lama menyadari siapa sebenarnya Master Bai Chen dan menyadari bahwa yang datang hanyalah penyamarannya. Suasana pun kembali ke lokasi syuting, semua unit bersiap dan komando aksi diberikan. Namun tiba-tiba suasana berubah drastis. Sniper yang sejak tadi bersiap akhirnya melepaskan tembakan mengincar Master Oriental palsu. Serangan jarum dilepaskan mengenai beberapa orang. Para agen segera menyadari bahwa target mereka sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Perintah serangan besar-besaran diluncurkan. Puluhan tembakan, ledakan, dan bahkan bazooka ikut digunakan. Tapi semua itu tak mampu melukai penyamar Master Oriental. Ia menghindar dengan mudah, memperlihatkan kecepatan dan ketangguhan luar biasa. Namun serangan terus datang. Salah satu proyektil akhirnya mengenai tubuhnya, wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya terlihat kekhawatiran di wajahnya. Meski belum tumbang, luka itu memberi sinyal bahwa ia tak bisa terus bertahan jika situasi memburuk. Master Oriental palsu itu kembali melayang, menampilkan kemampuan luar biasa. Di balik serangan bertubi-tubi, ia tetap tenang, seolah menguasai situasi. Namun pertarungan semakin kacau hingga seluruh lokasi berubah menjadi arena pertempuran. Kini jelas para antek dari wanita misterius mengincar penyamaran Master Bai Chen. Mereka mengira dirinya adalah Master Medicine Oriental asli. Pertempuran menjadi begitu sengit hingga membuat Chen Yuan terkejut. Baru kali ini ia melihat situasi kacau seperti ini, tapi justru dari kekacauan itu, ia mulai mengerti. Master Bai Chen menyamar sebagai Master Medicine Oriental dan wanita yang memimpin pasukan penyerang telah salah paham. Akibatnya, mereka menjadikan Bai Chen sebagai target. Chen Yuan hanya bisa membatin, situasi ini yang awalnya berbahaya, kini justru memberinya keuntungan tak terduga. Pertarungan masih berlangsung ketika wanita misterius kembali menembaki Master Oriental palsu yang ternyata adalah penyamaran dari Master Bai Chen. Salah satu tembakan berhasil mengenainya dan darah mengalir dari mulutnya. Meski terluka, ia tak menyerah. Semangatnya membara dan ia segera meluncurkan serangan balasan dengan jarum-jarum beracun yang keluar dari tangannya. Jarum-jarum itu melesat cepat ke arah wanita tadi. Tak ada waktu untuk mundur. Namun serangan itu menghancurkan satu lengannya, membuatnya terpaksa mundur dari pertempuran. Ia memilih melarikan diri sebelum dihancurkan sepenuhnya oleh wanita itu dan pasukannya Doomsday Squad. Wanita itu tak membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Kemenangan mereka ditentukan oleh langkah ini. Namun, sebelum ia bisa mengejar lebih jauh, salah satu jarum beracun berhasil menembus tubuhnya. Tubuh wanita itu melemah, racun menjalar cepat. Ia terhuyung dan akhirnya tumbang. Situasi di lokasi menjadi kacau. Orang-orang yang menyaksikan semua itu mengira bahwa adegan penuh kekerasan itu hanyalah bagian dari syuting film. Mereka bahkan memuji kualitas aktingnya yang dianggap sangat realistis. Beberapa mulai mendekat. Salah satu asisten panik melihat wanita itu pingsan, meminta ambulans, namun orang-orang di sekitar hanya mengira semua ini adalah bagian dari pertunjukan. Tidak ada yang menolong. Chen Yuan akhirnya turun tangan. Ia menyadari kondisi wanita itu sangat kritis. Dengan kekuatan 200 poin penguatannya, ia membopong tubuh wanita tersebut ke tempat yang aman. Ia memeriksa luka dan segera menyadari bahwa jarum yang menembus tubuh wanita itu mengandung racun mematikan. Tanpa ragu, ia langsung merobek bagian pakaian yang terkena untuk mengobatinya. Dalam kesadarannya yang mulai menghilang, wanita itu merasa seolah sedang mengalami mimpi aneh. Ia tak percaya bahwa orang yang ia targetkan justru kini menyelamatkan nyawanya. Saat ia hampir terlelap, tubuhnya bereaksi
mati. Ia terbangun dan menyadari dirinya masih hidup. Beberapa waktu kemudian, ia mulai sadar sepenuhnya. Seorang wanita berambut biru yang mendampinginya bertanya dengan khawatir. Ternyata ia tidak sengaja terjebak dalam baku tembak yang melibatkan orang-orang jahat yang menyamar sebagai kru film dan mencoba melakukan pembunuhan. Sang asisten sempat berniat membawanya ke rumah sakit, tapi Tuan Yan bersikeras merawatnya sendiri. Wanita itu terkejut mengetahui bahwa Chen Yuanlah yang telah menyelamatkannya. Ia tak menyangka akan diselamatkan oleh orang yang sebelumnya ia rencanakan untuk dibunuh. Chen Yuan bahkan rela mengisap racun dengan mulutnya untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat sang asisten semakin terpesona, membatin dengan wajah memerah. Di sisi lain, wanita misterius itu merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa Chen Yuan masih belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun justru karena itulah ia merasa punya kesempatan untuk mendekat. Saat ia larut dalam pikiran itu, sistem muncul dengan notifikasi. Tingkat kesukaan Nie Wingzi terhadap Chen Yuan meningkat 10 poin, kini mencapai 85. Ia merasa perlu memberi hadiah untuk membalas kebaikan itu. Ketika ditanya hadiah seperti apa yang akan diberikan, ia hanya tersenyum dan menunjukkan sesuatu berbentuk hati. Meski pakaiannya terlihat mencolok, ia tampak yakin dengan pilihannya. Asistennya bertanya dengan curiga, namun ia menjawab santai bahwa itu hanyalah hadiah biasa. Sang asisten pun mengingatkan, dengan kekayaan Tuan Yan, hadiah terbaik mungkin adalah sesuatu yang dibuat dengan tangan sendiri, hadiah yang memiliki makna. Qizi termenung memikirkan hadiah seperti apa yang pantas ia berikan untuk Chen Yuan. Ia sadar, Chen Yuan adalah pria yang sudah memiliki segalanya. Hari berganti, kini Qizi sudah pulih sepenuhnya. Ia datang ke lokasi syuting untuk menemui Chen Yuan. Ketika memanggilnya, Chen Yuan menoleh dengan curiga. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada Liu Qizi. Tatapan Qizi gugup, wajahnya memerah namun ia tetap melangkah maju sambil membawa sesuatu di tangannya. Chen Yuan menatap benda itu dengan waspada. Sesaat ia mengira mungkin itu semacam bom, namun Qizi dengan gugup justru hendak memberikannya sebagai hadiah, sebagai bentuk terima kasih atas pertolongan sebelumnya. Di saat yang bersamaan, gadis berambut pink yang selama ini berada di sisi Chen Yuan juga datang. Ia membawa hadiah untuk merayakan Hari Valentine, sebuah mobil Bugatti, dan menyatakan bahwa mobil itu kini milik Chen Yuan. Bersamaan dengan itu, wanita lain muncul membawa hadiah lainnya. Kali ini sebuah rumah mewah di kawasan elit Beijing, lengkap dengan surat propertinya. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa melongo, tak percaya bahwa pria itu mendapatkan mobil dan rumah bernilai miliaran hanya karena Hari Valentine. Chen Yuan menerima semuanya dengan tenang, tapi semua itu bukan tanpa alasan. Ia memang telah banyak melindungi mereka, dan itu menjadi alasan para wanita itu begitu menghargainya. Chen Yuan kemudian menoleh pada Qizi, yang masih belum mengutarakan maksudnya. Dibandingkan dengan hadiah mobil dan rumah tadi, Qizi hanya membawa sesuatu yang sederhana. Sebuah hadiah buatan tangan. Qizi mulai diliputi rasa pesimis, bagaimana bisa ia bersaing dengan hadiah-hadiah luar biasa tadi. Dalam hatinya, ia merasa minder. Tapi dengan penuh keberanian, ia berkata lirih bahwa ia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Hadiah yang ia bawa adalah sebuah syal rajutan tangan, khusus dibuat untuk Chen Yuan. Meski hatinya diliputi keraguan, ia tetap menyerahkannya. Ia khawatir akan ditertawakan. Bahkan ia sempat menyesal karena tidak mengajukan dana organisasi untuk membeli hadiah yang lebih layak. Namun, Chen Yuan menerima syal itu dengan tulus. Ia langsung memakainya dan mengucapkan terima kasih. Wajah Qizi pun memerah. Kali ini bukan karena malu, melainkan rasa bahagia yang tak bisa disembunyikan. Chen Yuan kemudian mengajak kedua wanita di sisinya untuk pergi bersamanya. Qizi menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, ia mulai berpikir bahwa mungkin Chen Yuan tidak seburuk yang ia kira. Mungkin pria itu adalah orang baik, namun pikirannya segera tertarik kembali ke realita. Ia tak boleh terlena. Chen Yuan adalah target dalam misinya. Ia tak boleh merasa nyaman atau memiliki empati. Semua ini hanya akan mengganggu tujuannya. Terlebih, dua wanita yang kini selalu berada di sisi Chen Yuan mulai ia pandang sebagai ancaman serius. Jika perlu, ia tak akan ragu menyingkirkan mereka, bahkan membunuh demi menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, di pegunungan Kunlun yang megah, seorang pria tua berjalan menyusuri jalur sunyi. Ia adalah Master Bai Chen. Kini ia tengah melepas penyamarannya. Dalam hatinya berkecamuk amarah. Ia merasa ditipu oleh Chen Yuan, ia bersumpah akan membalas dendam. Namun satu hal membuatnya bingung, jika pria bertopeng itu adalah anak buah Chen Yuan, mengapa justru menyerangnya? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya, membayangi langkahnya yang semakin berat oleh dendam. Master Bai Chen masih menggerutu soal Chen Yuan, pria yang sulit sekali dikalahkannya. Ia mulai bertanya-tanya, mungkinkah serangan yang ia alami kemarin sebenarnya tak ada hubungannya dengan Chen Yuan? Mungkin mereka memang musuh yang selama ini mengincarnya.
Tapi tetap saja, anak muda itu telah mempermainkannya seolah dirinya hanyalah mainan. Ia membatin penuh amarah, bertekad untuk segera mengalahkan dan menyingkirkan Chen Yuan, baik dia sebagai dirinya sendiri atau dalam penyamaran sebagai Master Medicine Oriental. Kini ia teringat kembali. Chen Yuan dan sosok Master Medicine Oriental tidak pernah terlihat bersamaan. Kecurigaannya tumbuh. Ia mulai yakin bahwa dua identitas itu sebenarnya satu orang yang sama, Chen Yuan. Ia menggertakkan gigi. Tak ada gunanya berpikir lebih jauh. Ia akan kembali dan mengumpulkan bala bantuan. Setelah itu, biar takdir yang menentukan siapa yang akan tertawa terakhir. Di waktu yang sama, seorang wanita muda muncul sambil menyiram bunga. Ia tampak terkejut melihat Master Bai Chen. Paman Bai Chen tampak lelah dan kusut. Ia menceritakan bahwa salah satu murid seniornya telah dibunuh di luar sana. Dan saat ia menyelidiki, justru dirinya yang jatuh ke dalam jebakan musuh. Tikus-tikus dari dunia luar benar-benar sudah keterlaluan, katanya. Mendengar kabar itu, si wanita muda menjadi marah. Ia menyuruh pamannya beristirahat dan akan segera meminta ketua sekte keluar dari masa retreatnya. Mereka berjalan bersama menuju rumah. Dalam hatinya, Master Bai Chen bersumpah bahwa Chen Yuan akan mati, entah dia memang Master Medicine Oriental atau bukan. Begitu ketua sekte bergerak, bahkan kuburan pun tak akan tersisa untuknya. Sementara itu, suasana berganti ke tengah kota. Chen Yuan dan yang lainnya terlihat bersiap-siap. Suasana bukan lagi di lokasi syuting. Qizi bertanya-tanya, mengapa semuanya berkemas dengan terburu-buru? Apakah mereka tidak akan melanjutkan syuting? Qianwen, kakak Qizi, menjelaskan bahwa mereka akan pindah lokasi syuting ke kampung halaman Tuan Yan. Serangan baku tembak beberapa hari lalu membuat tempat ini dianggap tidak aman. Qizi hanya mengangguk, namun dalam hati ia mulai menyusun ulang rencananya. Seluruh personel kini berpencar, ia tak memiliki cukup orang di kota. Maka ia memutuskan untuk menghubungi organisasi dark web demi meminta bantuan. Suasana berganti. Di sebuah tempat makan, beberapa wanita cantik terlihat santai menikmati makanan mereka. Salah satu dari mereka memesan 4 porsi bakso. Tapi Qizi mulai curiga. Salah satu wanita di sana, seorang bibi paruh baya, tampak bukan orang biasa. Ia merasa itu adalah intel. Mereka saling menatap sejenak, saling menyelidik lewat intuisi. Si bibi pun segera mengirimkan pesan ke pusat, mengabarkan adanya perubahan rencana. Mereka harus bergerak cepat. Malam pun tiba. Gedung-gedung tinggi kota menyala terang. Menurut laporan dari Domesday Reincarnation, serangan sebelumnya gagal. Kini target mereka, Chen Yuan, sedang dalam perjalanan menuju kota. Markas organisasi Dark Web pun bersidang. Mereka menyadari bahwa kekuatan Chen Yuan berkembang dengan sangat cepat. Jika dibiarkan, masa depan mereka akan terancam. Maka keputusan pun diambil, mereka harus mengerahkan pasukan Blade ke kota Han untuk membunuh Chen Yuan. Seseorang pun diperkenalkan. Seorang pria sedang berlatih menghajar samsak dengan tenaga luar biasa. Ia adalah hasil peningkatan genetik dari Amerika. Dalam hitungan minggu, kekuatannya telah melonjak drastis. Monster ini adalah senjata rahasia mereka. Sejak eksperimen nomor 2, kini ia diberikan misi besar. Seorang pria berkacamata datang menyampaikan kabar. Ia menunjuk pria itu sebagai pemimpin baru pasukan Blade. Ia akan memimpin 500 tentara bayaran elit dan misinya bunuh Chen Yuan sesegera mungkin. Mendengar itu, si pria hanya menyeringai. Ia telah menanti momen ini. Baginya, ini adalah panggilan takdir. Ia, sang raja yang kembali, akan menumpas Chen Yuan dan seluruh antek-anteknya. Kali ini ia bersumpah, tubuh Chen Yuan bahkan takkan punya tempat untuk dikuburkan. Tuan Mudali bersumpah bahwa Chen Yuan pasti akan dihabisi. Situasi makin menegangkan dan lawan-lawan setara pun mulai berdatangan. Di sisi lain, suasana berganti ke rumah Chen Yuan di kota Han. Tempat itu terlihat seperti istana mewah dan megah, hingga membuat para gadis tertegun. Mereka mengira Chen Yuan benar-benar sempurna. Bahkan rumah pemberian Yehan kepada Tuan Ye yang disebut rumah royal pun tidak sebanding dengan ini. Chen Yuan hanya tersenyum, meminta mereka duduk di mana saja, memperlakukan rumah ini seolah rumah sendiri. Ia akan meminta pelayan menyiapkan makanan sebelum mereka berangkat ke lokasi syuting film dan televisi. Para gadis masih terpesona. Di mata mereka, Chen Yuan adalah sosok pria ideal. Dari kejauhan, salah satu dari mereka hanya bisa memandangi pria itu dalam diam. Ia terpikat sepenuhnya. Chen Yuan bukan hanya kaya dan berbakat, tapi juga sopan dan penuh perhatian. Sistem notifikasi tiba-tiba muncul. Kesukaan Hezing bertambah 1 poin, kini mencapai 100 poin. Ia resmi menjadi target keempat yang memaksimalkan kesukaannya pada Chen Yuan. Sebagai hadiah, Chen Yuan menerima tambahan semua atribut sebanyak 10 poin dan 50 poin penguatan. Sesaat kemudian, Hezing mendekati Chen Yuan secara langsung. Ia membawa sup akar teratai dan iga babi, khawatir Chen Yuan belum makan siang. Chen Yuan sempat terpaku, sementara wajah Hezing mulai memerah. Dulu ia tidak pernah segugup ini di dekat pria itu. Tapi sekarang, dengan semua perubahan luar biasa yang terjadi pada Chen Yuan, ia merasa sulit bersikap biasa. Chen Yuan mencoba sup buatan tangan itu.
Rasanya luar biasa. Akar teratai dari kota Han memang terbaik. He Jing memperingatkan agar hati-hati karena masih panas, dan jika Chen Yuan menyukainya, ia bersedia membuatkannya setiap hari. Siapa sangka gadis seperti He Jing yang dikenal tomboy bisa membuat sup selembut itu. Netizen mulai memperhatikan gerak-geriknya, ambisinya jelas. Ia mencoba mendekati akhir permainan memiliki Chen Yuan. Kecemburuan pun muncul. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah He Jing akan menggagalkan rencana mereka untuk mendekati Chen Yuan. Di tempat lain, Qizi memperhatikan dari kejauhan. Ia sadar persaingannya bertambah, tapi jika ada yang berani menghalangi jalannya, maka orang itu pun harus disingkirkan. Tiba-tiba asistennya muncul, menarik perhatiannya. Ia mengingatkan bahwa jadwal syuting mereka adalah sore ini. Dan ternyata Chen Yuan ditunjuk sebagai pemimpin tim aktor pria. Tidak hanya untuk tim mereka, tapi untuk seluruh produksi. Qizi terdiam sejenak, terkejut dengan pengaruh Chen Yuan yang begitu besar. Ia bahkan tidak menyembunyikan niatnya membangun harem di sekelilingnya. Asistennya lalu menambahkan bahwa sore ini ada adegan ciuman antara Qizi dan Chen Yuan. Wajah Qizi langsung memerah. Ia membayangkan adegan itu dalam kepalanya, tapi pikirannya segera kembali ke misi utama, mendekati Chen Yuan demi organisasi. Jika perlu, ia siap mengorbankan segalanya. Asistennya yang polos memuji dedikasi Qizi. Dengan semangat seperti itu, ia yakin Qizi akan jadi bintang. Tapi ia tak tahu bahwa Qizi justru berencana memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Chen Yuan. Adegan berpindah ke bandara kota Han. Seorang pria muncul santai melangkah keluar dari terminal. Ia berbisik dalam hati, akhirnya kembali ke Cina. Semua yang hilang akan direbut kembali dengan tangan sendiri. Setiap penghinaan yang telah dialami dari Chen Yuan akan dibayar 100 kali lipat. Tuan Mudali melaju cepat dalam mobil hitam, menyimpan tekad membara untuk membalas dendam. Di dalam mobil, ia menerima dokumen dari organisasi. Identitas baru telah disiapkan, menyusup ke Fitun Capital dan menunggu perintah selanjutnya dari Doomsday Reincarnation. Dalam dokumen itu tertulis identitasnya Limuh, lulusan luar negeri jurusan arsitektur dari Mansusu Institute of Technology setara dengan MIT. Fitun adalah pondasi utama dari seluruh kerajaan bisnis Chen Yuan. Jika berhasil menyusup, itu akan menjadi pukulan fatal. Sementara itu, suasana berpindah ke rumah baru Chen Yuan yang mewah. Di sana, asistennya melaporkan bahwa ada pelamar dari luar negeri dengan latar belakang tidak biasa. Chen Yuan menganggap itu kabar baik dan segera memanggil sistem untuk melakukan pemeriksaan latar belakang. Sistem AI miliknya menyambungkan data dengan Master Onchai, yang ditugaskan membantu Presiden Yueling Shuang memantau setiap pelamar dari luar negeri. Seorang wanita berambut pendek bertanya apakah itu benar-benar AI, dan Chen Yuan mengangguk. Itu adalah hasil kecil dari penelitiannya sendiri. Negara-negara besar berlomba mengembangkan teknologi ini, tapi Chen Yuan sudah lebih dulu melangkah 5 tingkat dibanding para pesaing. Tanpa banyak bicara, ia telah menciptakan sistem canggih itu sendiri. Tak lama, syuting untuk pertunjukan Chen Yuan akan segera dimulai. Ia pun bersiap dan meminta dilaporkan jika ada perkembangan. Adegan berpindah ke sebuah gedung pencakar langit. Di dalamnya, Tuan Mudali menjalani wawancara kerja. Ia melamar posisi arsitek magang dengan masa percobaan 6 bulan dan gaji awal 5.000 yuan sebelum pajak. Mendengar itu, ia menahan kekesalan. Bukan gaji yang ia incar, tapi akses masuk. Tanpa banyak protes, ia menandatangani kontrak. Dalam hati, ia masih menyimpan dendam yang belum padam kepada Chen Yuan. Setiap langkah adalah bagian dari rencana. Di tempat lain, adegan syuting Chen Yuan berjalan lancar. Adegan yang dibintangi bersama Qizi berlangsung sempurna. Setelah pengambilan gambar, mereka bersikap profesional, tanpa ada kecanggungan. Namun, di balik itu, Qizi kecewa. Ia berharap Chen Yuan menunjukkan lebih dari sekadar sentuhan ringan di bibir. Itu bahkan bukan ciuman sungguhan, pikirnya. Tak ada kelanjutan, tak ada godaan, tak ada silat lidah. Ia mulai melihat Chen Yuan bukan sebagai target semata, tapi pria yang benar-benar layak dihormati. Poin kesukaannya terhadap Chen Yuan pun meningkat. Sementara itu, Chen Yuan tetap tenang. Ia tak terpengaruh pesona siapapun. Dalam hati, ia meyakinkan diri bahwa sudah pernah mencium wanita jauh lebih cantik dari Qizi. Jadi ini bukan hal luar biasa. Di sisi lain, Tuan Mudali mulai kelelahan menjalani peran barunya. Ia mengeluh karena sudah berhari-hari tanpa kabar dari Doomsday Reincarnation. Ia mulai bertanya-tanya apakah Chen Yuan benar-benar sudah terpengaruh atau justru seperti 2 agen sebelumnya yang gagal total. Tidak hanya gagal menyusup, tapi malah berpindah pihak.
berpihak. Tak lama setelah tiba di Cina, seseorang menghampiri pria itu. Ia kini menyamar sebagai karyawan baru bernama Limu. Padahal penyamarannya itu semata untuk bisa mendekati dan membunuh Chen Yuan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, ia malah disuruh mengerjakan berbagai tugas remeh dan berat sekaligus. Seorang karyawan menyuruhnya membersihkan ruang rapat karena para kepala departemen akan mengadakan pertemuan. Ia diminta memastikan ruangannya bersih tanpa celah. Dalam hati, pria itu mendongkol. Bajingan ini berani menyuruhku bersih-bersih, apa dia sudah bosan hidup? Namun, ia tak bisa membantah, ia masih dalam penyamaran. Karyawan lain juga menyuruhnya membuat kopi untuk direktur dan terus saja memperlakukannya seperti pesuruh. Salah satu dari mereka bahkan mencibir bahwa meskipun lulusan MIT, bukan berarti lebih baik dari petugas kebersihan. Hari itu berjalan seperti neraka. Saat langit mulai gelap, ia menyeka keringat sambil mengeluh. Sejak kapan dirinya yang lulusan MIT harus menderita seperti ini? Belum sempat istirahat, seorang wanita mendatanginya dan menyerahkan proposal untuk ditinjau malam ini oleh Presiden Yueling Shuang. Ia menegaskan bahwa tugas itu harus diselesaikan segera. Amarahnya memuncak. Ia menghantam meja hingga pecah lalu mengumpat dalam hati. Yueling Shuang, kau membuatku lembur tanpa henti. Setelah membunuh Chen Yuan, kau akan menjadi yang berikutnya. Adegan berpindah ke ruang kantor. Pria itu menemui sekretaris di sana. Ia memperkenalkan diri sebagai Limu dan menanyakan apakah Presiden Yueling Shuang masih ada, karena harus menyerahkan proposal. Sekretaris menjawab sinis, mengatakan bahwa Presiden sudah pergi sejak lama dan hal-hal semacam itu seharusnya diserahkan melalui asistennya. Ia juga menyinggung bahwa dengan kinerja seperti itu, Limu bisa melupakan impiannya untuk menjadi karyawan tetap. Tuan Mudali hanya bisa menahan diri, tapi sempat bertanya soal perjamuan Tuan Yan. Sekretaris menjelaskan bahwa Tuan Yan mengadakan pesta besar di rumahnya dan bahkan membawa bayi harimau untuk dipamerkan kepada para tamu. Tapi ia menegaskan bahwa seseorang seperti Limu bahkan takkan bisa melewati gerbang depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu langsung pergi. Sekretaris hanya bisa mencibirnya sebagai orang yang terlalu sensitif dan menyedihkan. Ia berjalan menuju lift dengan wajah gelap. Sebuah pesta di rumah besar Chen Yuan dan Yueling Shuang, semuanya akan dibayar dengan darah. Suasana pun berganti. Pesta mewah berlangsung meriah, kembang api menghiasi langit malam. Di tengah taman, seekor bayi harimau Siberia menjadi pusat perhatian. Imut dan lucu seperti boneka hidup membuat para gadis di sana terpukau dan ingin memilikinya. Chen Yuan hanya mengamati, mengingatkan bahwa saat harimau itu dewasa, biayanya akan sangat besar untuk makan saja. Salah satu dari mereka memprotes bahwa Chen Yuan terlalu kejam. Namun, ia tak peduli dan membuka sistemnya. Notifikasi muncul status hewan peliharaan aktif. Anak harimau Siberia telah ditangkap. Kekuatan tempur 5, kesetiaan 0. Setiap poin penguatan akan menambah kekuatan tempur sebesar 10 dan kesetiaan sebesar 1. Chen Yuan terkejut, ternyata benar-benar bisa diperkuat lewat sistem. Ia pun mencoba meningkatkan kekuatan sang harimau 1 poin saja sebagai percobaan. Efeknya langsung terasa. Harimau kecil itu menunjukkan reaksi atas peningkatan kekuatan secara sistematis. Proses penguatan selesai. Kesetiaan hewan bertambah 1 poin dan kekuatan tempurnya meningkat 15 poin. Anak harimau yang semula imut kini berubah drastis menjadi makhluk buas. Perubahan mendadak itu mengejutkan gadis berambut pink, apalagi ketika si harimau melompat dari pangkuannya. Chen Yuan hanya mengangkat bahu, menyebutkan harimau itu mungkin lapar, seolah tak tahu apa-apa. Padahal sebelumnya ia telah mengaktifkan sistem secara diam-diam. Sementara itu, suasana berubah di area keamanan rumah. Salah satu anggota keamanan berbicara dengan nada tergesa lewat earphone, melaporkan bahwa seseorang telah membobol masuk. Bantuan sedang dikirim dan lokasi serangan sudah dikonfirmasi. Musuh berada di dalam rumah. Tak lama kemudian, ledakan mengguncang tempat itu membuat semua orang panik. Dari balik kobaran api, sosok bertopeng muncul, melangkah santai melewati barikade api. Begitu topengnya dibuka, wajah Tuan Mudali terlihat jelas. Ia menikmati kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Baginya, pertempuran ini seharusnya terjadi sejak lama. Tak ingin membuang waktu, ia memerintahkan untuk membawa Chen Yuan keluar dari rumah. Setelah itu, ia kembali mengenakan topengnya. Para pengawal segera mengerubungi Chen Yuan, meminta sang tuan muda masuk ke dalam rumah demi keselamatan. Mereka menyadari bahwa lawan kali ini memiliki kekuatan jauh di atas rata-rata, bahkan 2 kali lipat
kekuatan manusia biasa. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuan Mudali. Dengan mudah, ia mengalahkan para pengawal satu persatu. Chen Yuan hanya memperhatikan, ia bisa menilai bahwa kekuatan Tuan Mudali sudah mendekati setengah dari dirinya sendiri. Ia mencurigai kemungkinan kerja sama antara Mudali dan Ni Wenguzi. Jika ia bergerak sekarang, mungkin itu akan membuat Ni Wenguzi ketakutan. Untuk saat ini, lebih baik menahan diri dan terus mengamati. Diam-diam, Chen Yuan mengaktifkan sistem untuk memperkuat anak harimaunya sebesar 50 poin. Sang harimau pun berubah semakin garang dengan bulu putih bersinar dan mata tajam menakutkan. Sistem memperbarui statusnya, harimau putih bintang 1, kekuatan tempur 515 poin dan tingkat kesetiaan naik 51 poin. Tuan Mudali melangkah dengan percaya diri. Ia menyangka telah menghabisi semua antek-antek Chen Yuan, padahal yang ia kalahkan hanyalah para pelayan biasa. Saat itu salah satu asisten Chen Yuan tampak terguncang. Ia mengenali sesuatu dari suara dan gerak-gerik lawan. Sosok bertopeng itu memperkenalkan dirinya Xiao Yue. Ia menyebut dirinya sebagai tuan lama dari sang asisten, berjanji akan merawatnya dengan penuh perhatian. Wajah Chen Yuan dan Tuan Mudali kini saling berhadapan. Dengan sombong, Mudali berkata bahwa jika Chen Yuan bersujud 10 kali saat ini juga, ia akan mengizinkannya mati dengan cara yang lebih tenang. Namun Chen Yuan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia menatap Mudali datar. Jadi ini Tuan Mudali dari Shanghai. Setelah gagal mengemis di Amerika, sekarang kau datang jauh-jauh ke rumahku. Haruskah aku kasihan dan membuang sampah sepertimu? Kata-kata itu menyulut emosi Tuan Mudali. Ia segera mengerahkan kekuatannya dan melesat untuk menyerang. Tapi sebelum ia bisa mendekat, anak harimau Chen Yuan melompat ke depan, menyambut serangan itu tanpa gentar. Pertarungan pecah di halaman rumah, harimau putih itu menyerang ganas. Cakarannya menghantam dada Mudali, merobek pakaian pelindungnya, dan memaksa pria itu menoleh cepat. Tuan Mudali terkejut. Pertahanannya hancur begitu saja, seolah-olah tak berarti apa-apa. Tuan Mudali terkejut melihat kekuatan harimau kecil itu. Meskipun ukurannya mungil, kekuatannya luar biasa. Rupanya Chen Yuan telah menambahkan kekuatan sistem padanya. Pertarungan antara harimau itu dan Tuan Mudali berlangsung sengit. Ia merasa konyol karena bahkan tak mampu mengalahkan hewan peliharaan Chen Yuan. Tubuhnya tampak compang-camping, penuh cakaran. Nama harimau kecil itu adalah Chen Yuan. Padahal baru menghadapi peliharaan, tapi ia sudah babak belur. Ia belum bertemu langsung dengan Chen Yuan, namun keadaannya sudah begitu menyedihkan. Dengan napas tersengal, ia bersumpah akan kembali dengan pasukan dan membalaskan kekalahannya. Namun untuk saat ini, Tuan Mudali terpaksa mundur, lari terbirit-birit dari pertarungan itu. Sementara Chen Yuan hanya membatin bahwa Tianmen dan segalanya akan segera berantakan. Ia pun mengakui dalam hati bahwa meski kalah, kekuatan Tuan Mudali telah meningkat cukup signifikan. Chen Yuan lalu memanggil Wang Cai, sistem 2 miliknya, dan memintanya untuk mengawasi Tianmen serta kota Han. Ia ingin segera dilaporkan jika ada gerakan mencurigakan. Usai kejadian itu, suasana pesta yang semula meriah berubah mencekam. Ledakan yang ditimbulkan oleh Liamu meninggalkan banyak korban. Ambulan berdatangan, darah tersebar di mana-mana. Kediaman Chen Yuan berubah menjadi lokasi bencana. Di tengah kepanikan itu, seorang wanita berambut merah muda melihat harimau kecil yang kini berubah warna menjadi putih. Ia bertanya pada Chen Yuan apa yang telah ia lakukan padanya. Chen Yuan hanya menanggapi dengan tenang, berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia beralasan mungkin warnanya memang memudar dari awal. Qizi yang memperhatikan menyadari kalau Chen Yuan atau peliharaannya terlalu ceroboh. Menurutnya tindakan itu membawa lebih banyak kerusakan daripada manfaat. Ia berpikir keras merasa harus segera melaporkan Chen Yuan. Baginya, faktor tak stabil seperti itu harus segera disingkirkan. Hari berganti. Langit cerah, matahari bersinar, dan gedung-gedung tinggi terlihat menjulang di kota. Di sebuah kamar, Tuan Mudali terbaring di tempat tidur. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari organisasi Doom's Reincarnation. Subjek eksperimen nomor 2 telah bertindak tanpa izin. Untuk mencegah gangguan pada rencana mereka, subjek itu harus disingkirkan. Wajah Tuan Mudali pucat. Ia berkeringat dingin, ia sadar sedang dalam bahaya. Sambil bergumam kesal, ia mengutuk organisasi tersebut. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita masuk, menyamar sebagai pembantu, dan menanyakan keadaannya. Ia memintanya tetap beristirahat, hingga ada perintah berikutnya dari organisasi. Rupanya wanita itu juga bagian dari Doom's Reincarnation. Namun Tuan Mudali sudah tak bisa percaya siapapun. Dengan dingin, ia segera membunuh wanita itu, menikamnya dari belakang. Darah mengalir deras. Tanpa ragu, ia menyebut wanita itu bodoh karena mengira
bisa menjatuhkannya hanya dengan keterampilan biasa. Dengan tangan berlumuran darah, ia memandang ponselnya. Ia membatin bahwa Dom Skarnation dan Chen Yuan adalah pengkhianat. Jika ia tidak sedang berada di tempat ini untuk pemulihan, mungkin ia sudah menjadi korban. Ia bertekad membalas. Ia akan memberi laporan balik pada organisasi dan mengungkap pengkhianatan yang terjadi. Malam pun datang. Di tempat lain, ketua organisasi yang memakai topeng menatap ponselnya. Ia membaca laporan tentang kemungkinan pengkhianatan dari anggota mereka sendiri, namun ia hanya bergumam pelan, menyebut bahwa itu tidak mungkin terjadi. Doom's Reincarnation dikenal sebagai kelompok yang tak pernah gagal dalam misi dan selalu setia pada tuannya. Namun kali ini, desas-desus muncul dari Dewe, ada yang mencurigakan. Seorang pemimpin tampak marah besar setelah menerima bukti bahwa salah satu anggota Doom's Reincarnation telah berkhianat. Bahkan sebuah foto memperlihatkan salah satu dari mereka berciuman dengan target. Misi pun dianggap gagal. Ternyata sosok yang dituduh berkhianat adalah Liu Qiuzi, yang sebenarnya hanya sedang menjalani adegan syuting film. Sayangnya, organisasi menganggap hal itu sebagai pengkhianatan nyata. Mereka tak mau ambil risiko lebih jauh. Perintah pun dilontarkan, bunuh pengkhianat itu. Namun kenyataannya, Qiuzi masih menjalankan penyamaran. Pengkhianatan itu hanya kesalahpahaman. Sementara itu, suasana beralih ke keramaian kota. Seorang pemuda, keponakan dari Master Beichen, berjalan menyusuri jalanan, terkesima dengan perubahan dunia luar yang terasa begitu cepat. Namun kekagumannya terhenti saat seseorang dari belakang memanggil. Orang itu langsung menanyai Master Beichen apakah dia tahu tempat tinggal Chen Yuan. Ternyata orang itu adalah ketua tertinggi dari Lembah Yawang, seseorang dari klan yang bahkan lebih hebat dari Beichen sendiri. Ia datang untuk menuntut balas atas kesalahan Chen Yuan dan bertekad membuat pria itu membayar dengan darah. Di sisi lain, sistem pengawasan Chen Yuan yang dikendalikan oleh AI bernama Wang Chai melaporkan bahwa ada sekitar 500 pasukan bersenjata mendekati kediamannya. Pemimpin mereka, Li Jiamu. Sosok yang sama pernah menyerangnya sebelumnya. Sebuah foto Li Jiamu pun muncul di layar, disertai komentar dingin dari Jandian yang menganggap kedatangan mereka sebagai langkah sempurna. Chen Yuan memerintahkan pengawalnya untuk mundur agar tak terjebak dalam baku tembak. Ia memilih menghadapi musuh sendirian. Dalam hati ia berharap pertempuran ini cukup menantang agar layak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di jalanan, iring-iringan mobil jeep bergerak cepat. Di dalamnya, para anggota Doom's Reincarnation bersiap menyerang. Seorang kapten mengabarkan bahwa Chen Yuan masih di rumah. Li Jiamu segera memerintahkan serangan. Strateginya jelas, menyerang cepat, meratakan rumah, lalu kabur sebelum pihak berwenang Tiongkok sempat bereaksi. Di tangannya, ia menggenggam foto Qiuzi, target berikutnya yang dianggap pengkhianat. Padahal organisasi mereka pun salah paham. Qiuzi tidak mengkhianat. Ia tetap menjalankan misinya memburu Chen Yuan. Namun gara-gara foto itu, ia dianggap berbalik arah. Sementara itu, kediaman Chen Yuan tampak megah dan tak tersentuh. Di depan gerbang, Master Beichen dan anak buahnya berdiri. Mereka menyadari bahwa tempat itu sepi. Tapi bagi mereka, kedatangan ini bukan untuk berkunjung, melainkan untuk membalas dendam. Tiba-tiba suara mesin mobil memecah keheningan, rombongan besar tiba di lokasi yang sama. Ternyata dua kubu berbeda hendak menyerang Chen Yuan di waktu yang bersamaan. Doom's Reincarnation dan pihak Master Beichen. Tempat ini memang sengaja dikosongkan, seolah jebakan untuk menjaring mereka sekaligus. Salah satu guru dari pihak Master Beichen mencurigai situasi itu, namun tetap maju. Dari kejauhan, Chen Yuan mengamati semuanya lewat kamera pengawas. Ia mendeteksi kehadiran Master Beichen dan dua rekannya. Ia mendesis marah. Awalnya tak ada niat menjadikan Master Beichen kambing hitam, tapi pria itu datang sendiri ke sarangnya. Di atas, helikopter Doom's Reincarnation sudah mengudara, siap menurunkan pasukan tambahan untuk membombardir kediaman Chen Yuan. Melihat kekuatan tempur yang bersiap menyerang, guru dari Master Beichen menyadari bahwa ini pasti beberapa senjata paling mematikan di dunia modern. Ia tahu Chen Yuan mencoba menjebak mereka. Dalam hati, ia menyesali telah menyeret ketuanya ke dalam masalah ini. Namun ia memutuskan tetap membantu dengan sepenuh hati. Ketua Master Beichen pun mulai bergerak. Ia mengerahkan kekuatan batinnya dan bersumpah akan memberi pelajaran terakhir dari Lembah Yawang. Karena saat kekuatan absolut muncul, segala tipu muslihat menjadi tidak berguna. Sementara itu, di dalam mobil, Tuan Mudali berbicara dengan sopirnya. Ia melihat dua pria tua dan seorang gadis muda berada di rumah Chen Yuan. Tanpa ragu, Li Jiamu memerintahkan agar mereka semua dihabisi. Pasukannya segera bergerak dan menembaki Master Beichen serta rombongannya. Ironisnya, mereka tak mengenal satu sama lain meskipun punya tujuan yang sama, menghancurkan Chen Yuan. Pertempuran justru pecah di antara mereka sendiri karena kesalahpahaman.
Ketua Masturbation mengambil alih. Ia menyuruh anak buahnya mundur dan menghadapi musuh sendirian. Dengan kekuatan khas Lembah Yawang, ia mengeluarkan jarum-jarum besar yang melesat dan menembus kepala para pasukan Doom's Reincarnation satu per satu. Pertarungan menjadi semakin sengit. Ketua dari Masturbation tampaknya akan segera bertemu langsung dengan Chen Yuan. Tapi pasukan Doom's Reincarnation tak berhenti. Mereka terus membombardir sang ketua dengan senjata berat. Salah satu dari mereka berteriak untuk meningkatkan daya tembak sambil keheranan melihat kemampuan lawan mengendalikan benda dengan pikirannya. Masturbation ikut bertarung bersama gurunya menahan serangan dari segala arah. Seorang muridnya bersikeras tidak akan lari dan memilih bertarung sampai mati bersama sang master. Namun serangan makin menggila. Masturbation berusaha melindungi muridnya yang akhirnya terjatuh tak berdaya. Saat sang master hampir tumbang, gurunya muncul tepat waktu dan menangkis serangan. Ia berdiri di hadapan musuh dan menyuruh muridnya melarikan diri. Ia bersumpah akan bertarung sampai akhir. Dengan kekuatan penuh, guru dari Masturbation melanjutkan pertarungan melawan pasukan Doom's Reincarnation yang tak kunjung habis. Melihat hal itu, sang murid menggertakkan gigi. Ia bersumpah akan membalaskan dendam sang guru. Dari ekspresi dan keadaan yang ia lihat, tampaknya Masturbation benar-benar telah gugur sebelum sempat menghadapi Chen Yuan. Di saat genting itu, Liam tiba bersama pasukannya. Ia langsung menegur ketua mereka karena telah membawa 500 pasukan elit dan menyebabkan korban besar. Lalu QZ muncul, namun Li Jiamu langsung menyerangnya, menuduhnya sebagai pengkhianat yang tak pantas bicara. Ia pun memerintahkan untuk membunuhnya. Kini QZ menjadi target semua pihak, termasuk antek-antek Doom's Reincarnation. Ia kebingungan, merasa dikhianati oleh organisasinya sendiri. Tembakan-tembakan mulai dilepaskan. Ledakan terjadi di mana-mana. Namun saat QZ mengira akan mati, sesuatu menyelamatkannya. Sebuah mobil jeep terlempar ke arahnya dan menghentikan serangan musuh. Di atas kendaraan itu berdiri seorang pria tua, misterius. Bukan tabung, melainkan jeep yang dilemparkan layaknya mainan. Sosok itu berkata bahwa kini gilirannya untuk turun tangan. Ia adalah Master Oriental, penyamaran dari Chen Yuan sendiri. Pertarungan pun berubah arah. Chen Yuan yang menyamar sebagai Master Oriental menghadapi pasukan Doom's Reincarnation sendirian. Ia menggunakan teknik bayangan untuk menghindari semua peluru yang ditembakkan ke arahnya. Dengan cepat, ia melesat ke udara, siap menunjukkan kekuatan sebenarnya. Di atas sana, sebuah helikopter sedang bersiap menyerangnya. Namun Master Oriental malah menyambut serangan itu. Dengan tenang, ia menggenggam helikopter tersebut, bersiap melemparkannya kembali ke arah Doom's Reincarnation. Pertarungan brutal yang terjadi membuat Li Jiamu terluka parah. Tubuhnya bersimbah darah, napasnya terengah-engah. Ia bergumam bahwa dirinya belum bisa mati sekarang, masih ada dendam yang belum terbalaskan. Di sisi lain, Master Oriental tetap berdiri tenang di atas, menyaksikan semua dengan santai. Tak lama kemudian, harimau yang dulu sempat digunakan untuk melawan Li Jiamu kembali muncul. Dengan buas, hewan itu menerkam dan mencabik kepala Li Jiamu tanpa ampun. Harimau itu rupanya peliharaan Chen Yuan, sosok yang menjadi penentu kemenangan dalam pertempuran ini. Chen Yuan masih dalam penyamarannya sebagai Master Oriental tampak kecewa. Baginya, pertarungan ini terlalu mudah. Ia berharap akan ada tantangan yang layak, namun semua musuh tumbang hanya dalam satu serangan. Saat itu juga ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari Sulele masuk. Suaranya panik meminta tolong. Tanpa membuang waktu, Chen Yuan langsung melesat untuk menyelamatkannya. Dari kejauhan, QZ melihat sosok Master Oriental yang terbang menjauh. Ia tak menyadari bahwa pria itu adalah Chen Yuan yang sedang menyamar. Dalam benaknya muncul pertanyaan, kenapa dia tidak dibunuh? Kenapa malah dibiarkan pergi begitu saja? Apakah Chen Yuan telah berubah menjadi orang baik? Ataukah sejak awal memang bukan musuh? QZ yang sebelumnya ditugaskan untuk membunuh Chen Yuan, kini ditinggalkan tanpa satu luka pun. Ia hanya bisa terdiam, kebingungan dengan perasaan yang muncul di dalam hatinya. Sementara itu, Chen Yuan masih dalam wujud Master Oriental mendapat pesan lanjutan dari Sulele. Tanpa menghiraukan QZ, ia terus terbang menjauh. Gadis itu hanya bisa melihat punggungnya menghilang di kejauhan, bertanya-tanya kemana ia pergi, dan mengapa tidak menghabisinya saat punya kesempatan. Sesampainya di tempat tujuan, Chen Yuan melepaskan topeng penyamarannya dan kembali ke wujud aslinya. Dengan cemas ia mencari Sulele, namun yang ia temukan justru sebuah kejutan. Ruangan penuh dengan perempuan-perempuan terdekatnya yang menyambut dengan suara riuh. Ternyata itu adalah pesta ulang tahun kejutan untuknya, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Chen Yuan terkejut. Ia bahkan hampir lupa bahwa hari itu adalah tanggal 28 Juli, hari ulang tahunnya. Para gadis menarik tangannya, mengajaknya ikut dalam perayaan. Hadiah-hadiah telah disiapkan, semuanya dirancang oleh Sulele. Dengan wajah merah, Sulele mengaku telah merencanakan
merencanakan semuanya, meski dulu Chen Yuan pernah melarangnya datang tanpa izin. Ia bertanya dengan suara pelan, apakah Chen Yuan marah? Chen Yuan tersenyum hangat. Ia mengatakan bahwa ia sangat bahagia. Bersama mereka, ia meniup lilin ulang tahun lalu memotong kue yang sudah disiapkan. Salah satu gadis memperingatkan Luo untuk berhati-hati saat memegang pisau karena posisinya cukup berbahaya. Chen Yuan menatap semua yang hadir. Ia mengucapkan terima kasih kepada Su Lele, mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang merayakan ulang tahunnya. Ucapannya membuat Su Lele terharu. Malam itu terasa seperti mimpi. Chen Yuan merasa diberkati karena dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Di tengah kehangatan suasana, Su Lele kembali mendekatinya dengan senyum lembut dan mata yang berbinar. Chen Yuan mulai menggigil, ia sadar ini semua hanyalah mimpi dan saatnya bangun. Tapi tiba-tiba rasa sakit menyergap kepalanya. Tubuhnya terasa aneh. Saat kesadarannya kembali, ia menemukan dirinya terbaring di rumah sakit, tubuh dipenuhi kabel dan infus. Kebingungan melanda. Bukankah sebelumnya ia sedang merayakan ulang tahun? Apa semua itu hanya khayalan? Apakah semua kekuatan, sistem, dan kekayaan yang ia miliki selama ini hanyalah mimpi panjang? Di sampingnya duduk seorang perempuan yang tidak ia kenali. Wajahnya asing. Dari luar jendela, cahaya pagi yang cerah menerobos masuk. Saat ia berusaha bangun, perempuan itu membuka mata dan langsung memeluknya. Suaranya gemetar saat menyebut nama Chen Yuan. Itu adalah ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa Chen Yuan telah mengalami koma. Ia tak sadarkan diri selama lebih dari seminggu setelah terjebak dalam kebakaran sesaat setelah putus dari Lin Shutong. Chen Yuan berlari ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan orang lain, lalu menghirup terlalu banyak asap hingga pingsan. Ibunya menangis haru saat mengingat momen itu. Bahkan petugas pemadam kebakaran menyebut Chen Yuan sebagai pahlawan. Beberapa waktu berlalu, di kamar rumah sakit, Chen Yuan menonton berita di televisi. Seorang pengusaha wanita terkenal, Qian Mengmeng, baru saja memberikan donasi kepada seorang gadis muda dari desa pegunungan. Gadis itu berjanji akan belajar keras dan membalas kebaikan hati sang dermawan suatu hari nanti. Tayangan itu terasa familiar, seperti sesuatu yang pernah memengaruhi hidup Chen Yuan. Tak lama, seorang suster masuk dan memeriksa kondisi Chen Yuan. Dokter menyatakan bahwa ia sudah pulih dan siap dipulangkan. Seorang gadis berambut pink yang terbaring di ranjang sebelah juga ingin keluar dari rumah sakit meskipun hanya terkena pilek dan mulutnya masih sedikit kebas akibat AC. Dr. Lin tampak kewalahan menghadapi gadis itu. Seorang gadis lain berambut biru ikut berkomentar, kebingungan harus berbuat apa. Suster kemudian mengajak Chen Yuan untuk memproses surat-surat kepulangan. Chen Yuan masih terdiam, mencoba memahami semuanya. Ratusan kejadian yang ia alami, apakah benar semuanya hanya mimpi? Sementara itu, adegan berpindah. Seseorang terlihat berbicara di telepon, memegangi kantung infusnya. Suaranya terdengar kesal. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Haruskah ia menyelesaikan semuanya sendirian? Chen Yuan membatin pelan. Suara itu Mengmeng, bukan. Sesaat kemudian, seseorang di lobi rumah sakit memberitahunya bahwa semua biaya medis telah ditanggung sepenuhnya karena keberaniannya menyelamatkan nyawa. Ia pun diperbolehkan pulang. Pemandangan beralih ke luar rumah sakit. Chen Yuan berdiri sejenak menatap langit cerah. Ia menyadari bahwa semua yang dialaminya selama ini hanyalah mimpi. Dalam mimpi itu, ia memiliki sebuah sistem kekayaan. Ia menjadi orang kaya. Dikelilingi banyak wanita cantik, hidup penuh kemenangan. Tapi ternyata semua itu tidak nyata. Dengan nada setengah bercanda, ia bertanya pada ibunya apakah benar ia punya mobil Maserati dan rumah pribadi di Tianmen. Ibunya menatapnya dengan heran. Tidak ada luka bakar di tubuhnya, jadi kenapa masih bicara omong kosong? Maserati, rumah besar, satu-satunya kendaraan mereka hanyalah skuter listrik milik ayahnya, yang bahkan sudah dibawa kabur. Ibunya memintanya berhenti berandai-andai. Semua kekayaan, sistem, wanita, rumah besar hanyalah bagian dari mimpinya. Tak lama, sebuah taksi berhenti di dekat mereka. Dari dalamnya, seorang wanita menyuruh Chen Yuan segera masuk. Tempat itu bukan area parkir. Saat Chen Yuan mendekat, seorang wanita memanggilnya. Namanya Su Lele. Ia mengingat Chen Yuan sebagai pria yang menyelamatkannya dari kebakaran. Su Lele datang ke rumah sakit secara khusus untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia mengaku tahu bahwa mereka ternyata masuk ke universitas yang sama. Lalu ia mengajak Chen Yuan bertukar kontak, minta ditambahkan di aplikasi WCAT, dan suatu waktu ingin mentraktir makan. Su Lele kini bersikap hangat dan bersahabat. Chen Yuan terdiam sejenak, menatapnya. Lalu dengan ringan ia mengangguk dan berkata akan memindai kode QR-nya. Mungkin ini bukan dunia sistem kekayaan, bukan dunia penuh kekuatan super, bukan pula medan pertempuran antar negara atau kekaisaran
pergeseran. Tapi di dunia nyata ini, Chen Yuan tetap memiliki kesempatan. Sebuah awal yang baru, bukan dari kekuatan, melainkan dari keberanian dan kebaikan hati. Dan mungkin dari sanalah segalanya akan benar-benar dimulai. Ternyata semua hanyalah mimpi sebuah dunia ilusi yang tercipta dalam benak Chen Yuan. Dunia sistem, kekuatan super, kejayaan, pertarungan, dan wanita-wanita cantik, semuanya tak pernah benar-benar ada. Inilah akhir dari kisahnya, sebuah akhir yang tak terduga, plot twist yang menampar, membalik semua ekspektasi. Dan bila kisah-kisah seperti ini membuatmu terkejut, tertawa, atau bahkan merasa tertipu, mungkin di sanalah letak keindahannya. Sebuah cerita yang dibangun dari mimpi dan ditutup dengan kenyataan. Bagi yang menyukai perjalanan panjang seperti ini, dari awal hingga akhir, dari realita menuju fantasi, lalu kembali ke kenyataan. Semoga kisah Chen Yuan ini bisa menjadi salah satu yang berkesan. Karena terkadang cerita paling hebat bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling membekas setelah kita membuka mata.